Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya rumah. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2266 subscribe Penatua. King Sui memasuki pusat perhatian sekali lagi. Tetapi dia memandang pria dari asosiasi benua-benua dan bertanya, apakah kalian tahu mengapa dia melemparkan telapak beruang di sini lebih awal? Kenapa? Itu sesuatu yang bagus. Tidak ada kekurangan orang yang akan mendukung pendapat mereka. Jika kamu hanya menanggung pengorbanan kecil, kamu tidak akan bisa mendapatkan imbalan besar. Dia dari asosiasi benua-benua. Semua orang harus tahu apa arti organisasi dengan 9 benua pada nama mereka, kan? Mereka menandakan para ahli terkuat di 9 benua. Kalian mungkin berpikir aku kuat, tapi aku sama sekali tidak percaya untuk menang melawannya. Dia ingin mengalihkan kesalahan pada kita sebelumnya, mengalihkan perhatian semua orang. Mengapa aku menghancurkan kepala Golden Primordial Bears? Itu karena aku ingin menghancurkan binatang iblis di dalamnya. Itu karena binatang iblis di dalamnya adalah miliknya, tapi itu bukan naga pembunuh binatang. King Sui berkata dengan sangat serius. Itu benar, orang-orang dari asosiasi benua-benua sangat kuat. Jika dia ingin mengalihkan kesalahan pada orang lain, dia harus melakukannya kepada seseorang yang kuat. Target yang dia temukan tidak buruk. Orang lain juga menyumbang. Itu benar. Orang ini dari Nine Continents Martial Association menyembunyikan niat jahat. Jangan tertipu oleh tipuannya. Kisah King Sui sangat kabur tetapi masih memiliki dasar untuk itu. Apa yang dia katakan adalah hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Itu tidak seperti kisah yang diberikan oleh pria dari asosiasi benua-benua yang tidak memiliki kebenaran itu. Ketika pria itu mendengar kata-kata King Sui dan melihat reaksi dari orang-orang di sekitar mereka, dia memiliki keinginan untuk muntah darah. King Sui terlalu cerdik. Kapan pria ini pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya? King Sui bahkan lebih tak tahu malu darinya, bahkan tidak menatap ketika dia berbohong. Dia merasa bahwa dia telah menemukan pasangannya. Semua orang hentikan dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Dia pasti memiliki tengkorak Golden Primordial Bear padanya. Teriak pria lain. Teriakan ini membuat pria dari Panik 9 Benua Asosiasi bela diri dan dia dengan cepat menjelaskan, jangan dengarkan omong kosongnya. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kami bekerja bersama, tapi naga pembantai binatang itu miliknya. Aku melihat bahwa dia ingin menyimpan hal-hal baik untuk dirinya sendiri dan dengan demikian aku menghentikannya. Aku bisa bersumpah bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran. Yang bekerja denganku berasal dari Dragon Slaying Force. Aku bagian dari grup ini. Jadi, siapa kamu? Aku juga bisa bersumpah bahwa aku tidak tahu siapa pria ini atau siapa namanya. Apakah kamu pikir aku akan bekerja dengannya ketika ini masalahnya? King Sui berkata dengan ekspresi serius. Pria dari asosiasi benua-benua sangat marah sehingga dia merasa seperti muntah darah. Dia berteriak keras, aku juga tidak mengenalmu. Aku juga tidak tahu siapa namamu. Semuanya, kamu sudah mendengar apa yang dia katakan. Aku tidak pernah berbicara dengan orang asing, apalagi bekerja dengan mereka. Kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak mengenal aku, namun kamu mengklaim bahwa kita bekerja bersama. Apa yang kamu rencanakan, aku yakin semua orang bisa tahu. King Sui berkata dengan marah. Kamu, asosiasi marsial 9 benua hampir menjadi gila. Menilai situasi ini, tidak ada yang akan percaya pada apa yang dia katakan pada saat ini. Dia dengan cepat berbalik dan lari. Tengkorak Golden Primordial Bear sudah ada di tangan King Sui, dan dia mungkin tidak akan bisa mendapatkannya hari ini. Berpikir untuk melarikan diri meskipun mendapatkan tengkorakmu. Tetap di sini. Pada saat itu, bul emas surgawi menyerbu ke arah pria itu. Banyak binatang iblis lainnya bergabung juga. King Sui menerjang juga, menangani gerakan secara rahasia, merusak cukup banyak saluran meridian orang ini. Lelaki itu akan baik-baik saja dalam jangka pendek, tetapi keadaan akan ambruk setelah 1 bulan. Dia akan kehilangan banyak kultivasinya, dan itu akan berakhir untuknya. King Sui tidak menentang berkelahi atau merebut sesuatu, tetapi dia hanya tidak menyukai orang ini. Dia merencanakan dan mendorong kesalahan padanya bahkan dengan mengorbankan orang-orang dari Dragon Slaying Force. Tidak mungkin King Sui akan mudah pada orang seperti dia. Mungkin tidak terlalu menyakitkan untuk membunuhnya, jadi dia memutuskan untuk melumpuhkan sebagian besar kultivasinya. Pria itu hanya akan bisa menggunakan tingkat kekuatan awal Xiantian di masa depan. Ini akan menjadi pukulan besar baginya, dan dia mungkin tidak akan bisa bertahan di asosiasi benua 9 benua. King Sui memiliki cukup banyak hal baik dari beruang primordial emas. Dia juga mendapatkan sekitar 1% dari kulit dan tubuhnya. Beruang primordial emas tingginya sekitar 5.000 meter dan potongan yang didapat King Sui adalah 50 meter panjangnya dan 10 meter lebarnya. Ini sudah cukup. King Sui terus merasa tidak nyaman untuk tinggal dan dengan demikian berencana melarikan diri dalam kekacauan. King Sui diam-diam bergerak pada pria dari asosiasi benua-benua tetapi dengan terampil menggunakan kekuatannya untuk meniadakan bahaya untuk menghindarinya terbunuh di tempat.
Kalau tidak, jika orang itu terbunuh dan mereka tidak dapat menemukan tengkorak itu, mereka mungkin akan mengubah target mereka sebagai gantinya. Dengan begitu banyak orang di sekitar, tidak mungkin King Sui akan mampu menangkis mereka. Meskipun pria itu berhasil melarikan diri, luka-lukanya tidak memungkinkannya untuk kembali ke asosiasi benua-benua. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan King Sui. Hanya setelah beberapa waktu berlalu, jenazahnya ditemukan di kota Kaoshan, dengan semua barangnya dirampok darinya. Karena itu, semua orang bingung tentang siapa yang beruntung mendapatkan tengkorak Golden Primordial Bear. Ini adalah sesuatu yang terjadi setengah bulan kemudian. King Sui pergi setelah meninggalkan tempat itu dengan yang lain. Adapun mengapa pria itu meninggal di dekat kota Kaoshan, King Sui juga tidak tahu. Setelah King Sui pergi, makam Golden Primordial Bear tetap terbuka selama seminggu. Beruang primordial emas raksasa dipotong, dan tidak ada yang tersisa darinya. Banyak orang pergi dengan bahagia karena pada dasarnya tidak banyak ahli yang tersisa menjelang akhir dan tidak ada konflik besar juga. Mereka semua menyambar kulit, tulang, dan tulang Golden Primordial Bear. Semua ini adalah barang bagus dan sangat membantu kultivasi seseorang. King Sui juga tidak terlalu yakin tentang ini karena, saat ini, dia sudah tiba di sisi lain dari Gunung Iblis Kematian Utara. Dia pergi ke sana untuk melatih dan mendapatkan pengalaman tetapi sebaliknya menemukan acara seperti itu. Sebelum King Sui pergi, dia menyerahkan telapak tangan beruang itu kepada Dragon Slaying Force. Telapak tangan sangat besar dan cukup untuk dimakan kelompok dalam waktu yang lama. Mereka juga bisa menempa set lengkap senjata dan pelindung dari tulang. Ketika King Sui menyerahkannya kepada mereka, dia memberi mereka sachet sutra interspatial. Selain kelapa sawit, ada juga pil obat yang tidak berkualitas buruk. Karena dia memiliki banyak dari mereka yang terakumulasi, dia memutuskan untuk hanya menjalin hubungan persahabatan untuk menggunakannya sebagai hadiah. King Sui memberikannya kepada Gu Yaoyao. Wanita muda ini memiliki kekuatan misterius di tubuhnya dengan potensi yang tidak diketahui. Ini sebabnya dia memberikannya padanya. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya dan yang paling penting, King Sui percaya pada karakter wanita ini. Setelah berjalan sebentar, King Sui menemukan sebuah gua dan masuk. Tempat ini sangat sunyi. Dia sudah tiba di zona berbahaya, dan dia ingin memilah hal-hal yang telah diperolehnya. Dia kemudian perlu membuat persiapan untuk pelatihannya. Gua itu dibuat secara alami dan saat King Sui masuk, rambutnya berdiri. Kemudian, dia melihat sekelompok cacing tikus yang korosi sedang keluar. King Sui berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Dia tidak boleh berhubungan dengan mereka. Makhluk apa itu? Ketika bersentuhan dengan mereka, seseorang akan memiliki lapisan kulitnya dihapus bahkan jika ia berhasil bertahan hidup. Cacing tikus yang korosi tulang memiliki ukuran sekitar 1 kaki dan memiliki kepala tikus tetapi tubuh cacing yang panjang. Mereka memiliki gigi tajam yang memiliki kemampuan korosif yang kuat, dan mereka suka mengunyah tulang. Yang paling penting, ada lebih dari 100.000 dari mereka sekarang, dan ini bisa dianggap sebagai gelombang buas. Dimanapun mereka lewat, tempat itu akan benar-benar dibersihkan. King Sui hanya pada tingkat Saint Martial saat ini, dan dengan demikian dia juga sangat khawatir telah menemukan ini. Saat seseorang jatuh ke gerombolan makhluk kecil yang menjijikkan ini, bahkan Saint Martial akan mati dalam waktu singkat. Ada terlalu banyak dari mereka dan fitur mereka yang paling menarik adalah bahwa mereka dapat menempelkan diri mereka ke tubuh seseorang, dengan terampil menghindari serangan. Beberapa pembudidaya akan menyerang mereka dengan gila, tetapi karena makhluk-makhluk ini ada di tubuh mereka, mereka akan menyebabkan cedera serius pada diri mereka sendiri ketika mereka menyerang. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Banyak orang lebih suka bertempur dalam pertempuran hidup dan mati dengan binatang iblis yang kuat daripada ditangkap oleh cacing tikus yang korosi tulang. Hal-hal ini sangat cepat dan jika seseorang tidak cukup cepat, satu-satunya rute yang tersisa bagi mereka adalah kematian. 2267. Cacing tikus yang terkorosi sangat cepat, dan bahkan memiliki sepasang sayap kecil, seperti kelelawar. Itu mampu terbang jarak pendek dan meningkatkan kecepatan larinya. Bajingan-bajingan menjijikkan ini tidak kuat, tetapi sangat jahat dan bisa menimbulkan korosi terhadap Origin Ki, seorang pejuang yang kuat. Ketika King Sui pertama kali dikejar, dia dalam posisi yang sangat sulit. Dia tidak berani terbang kalau dia menarik makhluk yang lebih kuat. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam bahaya nyata saat itu. Untungnya, King Sui masih memiliki Nine Palace Steps dan Windwise Willow, yang membantunya kehilangan para bajingan itu dengan sedikit usaha. Itu masih Gunung Iblis Kematian Utara tempat dia ditekan. Jika dia tidak, cacing tikus yang korosi tulang itu tidak akan berarti apa-apa. King Sui menemukan ruang terbuka saat ini. Melihat bahwa tidak ada apapun di sekitarnya, King Sui pergi ke alam Valet Jade Immortal. Dia terlalu malas untuk memasang tendanya. Itu bisa menunggu sampai dia keluar dari alam. Ada sepotong daging primordial Golden Grizzly yang sangat besar. Meskipun itu mentah, masih memiliki ki spiritual yang kuat dengan bau yang sangat enak. King Sui kelaparan dan mulai memasak sepotong cakar beruang. Coklat kemasan. King Sui menaburkan beberapa rempah-rempah, garam, dan yang lainnya dan terus memanggangnya dengan lambat. Keharumannya semakin kuat, seolah-olah itu bisa mengisi keseluruhan Realm of the Valet Jade Immortal. Cakar beruang dicari dan cakar primordial Gold Grizzly, bahkan lebih lagi.
Setelah beberapa saat, binatang King Sui mulai berkumpul. Spider Dragon-nya, Phoenix Gelap, dan Golden Scarlet Dragon Elephant semuanya dalam bentuk manusia dan tertarik oleh keharumannya. King Sui tertawa melihat penampilan mereka, dan mengambil sebotol anggur. Dia kemudian meletakkan sehelai kain untuk diduduki semua orang. Ini bukan pertama kalinya sehingga semua orang memiliki hubungan baik. Meskipun awalnya binatang buas, mereka juga cerdas. King Sui tidak memperlakukan mereka sebagai binatang tetapi sebaliknya, ia memperlakukan mereka sebagai mitra, sebagai saudara. Karena laba-laba naga relatif muda, King Sui memperlakukannya lebih seperti adik perempuan, atau bahkan sebagai anak perempuan. Beast Dragon lainnya tidak bisa mengubah bentuk, tetapi masih berada di dekatnya. Cakar beruang yang dimiliki King Sui besar, tetapi bajingan ini bisa makan banyak. Binatang naga pembunuh meletakkan sepotong tengkorak berwarna coklat kemasan di sebelah King Sui, sepotong tengkorak primsial emas grizzly yang murni. Lezat, serigala naga berseru sambil dengan gembira menggerogoti. Cakar beruang ini adalah salah satu hal terbaik yang pernah aku rasakan. Kita bisa mencoba makanan lain nanti, kata King Sui sambil melihat ayam divine kelas 9 dan roh babi gunung dan semacamnya, yang semuanya adalah harta makanan. Setelah King Sui selesai berbicara, dia mengambil potongan tulang emas kemasan dan memutar energi rohnya. Dia terkejut menemukan seluruh gunung yang tinggal di belakangnya, tepatnya 7 dari mereka. Dan bukan itu saja. Lebih mengejutkan lagi bahwa semuanya adalah emas dan hampir persis sama. Selanjutnya, masing-masing tempat tinggal memiliki siluet emas. Siluet ini sudah tidak asing lagi. Itu adalah grizzly emas primordial. Tempat tinggal gunung bisa membudidayakan binatang buas atau cerita perang warisan. King Sui tidak tahu apakah itu adalah kisah primordial gold grizzly atau binatang buas. Itu seperti kaki suci harimau putih di gua harimau putih. Ini adalah teknik pertarungan hidup yang diwariskan dan mungkin bisa disebut teknik surgawi. Dua dari gua-gua itu berwarna kemasan, yang keduanya masing-masing milik binatang ganas dan primordial gold grizzly beast. Yang tersisa milik Divine Weapon Flying Swords, Dragon Slaying Beast, Dark Phoenix, dan Golden Scarlet Dragon Elephant serta Dragon Spider. Namun, ini baru permulaan. Yang lebih cocok akan menggantikan makhluk sebelumnya. Mereka semua bersifat sementara kecuali untuk binatang guntur, Primordial Gold Grizzly, dan Divine Weapon Flying Swords. Sisanya akan digantikan oleh entitas kuat lain yang cocok. Beberapa roh binatang lebih unik di mana ia tidak perlu menjadi binatang terkuat. Sebagai contoh, mengambil binatang guntur, itu adalah binatang tipe kontrol. Hari ini, bahkan lebih pantas dari gua emas karena hanya ada satu kemampuan yang dapat digunakan dari gua ini. Serangan petir Valet. Strike Valet Lightning Strike ini berbeda dari Valet Lightning Strike dari Thunderous Beast, karena serangan serang The Thunderous Beast tidak tinggi. Kegunaan utamanya adalah mati rasa dan membuat lawan pusing. Durasi setrum dipengaruhi oleh kemampuan kedua belah pihak. Di sisi lain, binatang guntur di gua King Sui memiliki kekuatan serangan yang hebat, serta kemampuan untuk membuat lawan pusing. Sekali lagi, durasi pusing tergantung pada kekuatan kedua belah pihak, tetapi frekuensinya berbeda. Cooldown strike cooldown gua tidak lebih pendek dari waktu sesaat. King Sui kemudian melihat lagi gua primordial Gold Grizzly sebelum berpikir sejenak. Penampilan raksasa emas primordial yang begitu mirip dengan aslinya. Tubuhnya yang kolosal dengan anggota tubuhnya yang tebal dan kuat, cahaya kemasan cemerlang bersinar dari beruang saat ia meraung ke langit. Daging memiliki kekuatan primordial Bloodline. Dengan sepasang cakar yang menakutkan dan dada besar itu, tidak banyak yang bisa menentangnya. Kekuatan garis keturunan primordial adalah bahwa ia dapat menyerang keberadaan entitas apapun. Selain itu, ia bisa menyerap serangan apapun dan mengubahnya menjadi origin ki-nya sendiri, menggunakan pertukaran pertempuran untuk bahan bakar itu sendiri. Emas primordial yang ganas hanya memiliki tubuh sendiri. Adapun kemampuan khususnya, mereka saat ini tidak diketahui dan King Sui membutuhkan lebih banyak pencerahan. Bagian terpenting dari gua adalah menggunakannya untuk diri sendiri. Gagasan ini terlintas di benak King Sui tetapi dia masih tidak bisa memprosesnya. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama, dan memiliki beberapa kemajuan, tetapi saat ini masih tidak dapat memprosesnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia merasa seolah-olah dia bisa memikirkan solusi yang lebih baik di masa depan. Binatang naga pembantaian juga tumbuh lebih kuat, garis keturunannya juga telah dimaafkan. Sayangnya, buah iblis kuno sudah digunakan di atasnya sehingga saat ini tidak ada cara untuk lebih meningkatkan garis keturunan dan kemampuannya. Untuk sisa hati, King Sui tidak membiarkan binatang menggunakannya. Ini karena jika digunakan pada hewan buas seperti binatang naga bunuh, itu akan sia-sia. Dia memutuskan untuk menaruhnya di baskom harta, termasuk pil origin esens jantung. Dia kemudian mulai melatih guanya sendiri yang baru muncul. Perbaikan gua emas digunakan sekali lagi. Ini membuat King Sui sangat bersemangat. Dia tidak berharap bisa melihat gua menjadi emas. Ini membuatnya sadar bahwa selama ada keberuntungan, mereka semua bisa menjadi gua emas. Pelatihan kedua gua emas lebih akrab dan sukses. Tidak lama sampai pelatihan selesai dan kekuatannya meningkat sekali lagi. Kali ini King Sui semakin mencerahkan dirinya. Langit gelap memungkinkannya untuk meredam dirinya sendiri.
Memasuki Primordial Gold, Grizzly juga dapat dianggap sebagai pengalaman yang memungkinkannya untuk mendapatkan sedikit manfaat, dan meningkatkan kemampuannya juga. Waktu yang tersisa digunakan untuk memperbaiki pil Origin Key. Pil Origin Key ini, secara alami, dibuat dari jantung Primordial Gold Grizzly, pil dan darah Origin Key, serta tulang belulangnya. King Sui kemudian menambahkan Spring of Life, Flower of Life, dan kristal fisik. King Sui sudah memurnikan beberapa jenis pil Origin Key, tapi ramuan kali ini adalah jenis yang paling berharga, pasti layak disebut pil harta. Itu tidak kalah dengan pil surgawi yang khas. Itu adalah pil yang juga bisa mengubah garis keturunan seseorang dan meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, pil Origin Key biasanya digunakan oleh binatang buas dan King Sui tidak berani mencobanya. Resep itu juga dimaksudkan untuk binatang buas. Untungnya, pil Origin Key Primordial Gold Grizzly cukup besar. Kekuatan yang dikandungnya juga cukup, memungkinkan King Sui untuk dapat memperbaiki beberapa pil Origin Key yang dapat dikonsumsi oleh manusia juga. Segera setelah itu, hampir waktunya untuk keluar. King Sui berkemas dan meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Selama waktu ini di alam, dia hanya makan daging Grizzly emas primordial. Daging jenis ini sangat menyehatkan, dan sangat bermanfaat bagi individu yang terlatih. Bahkan jika seseorang tidak berlatih, itu juga dapat meningkatkan fisik seseorang, juga membawa manfaat besar dalam proses tersebut. 2268. Kekuatannya kembali normal di alam Valet Jade Immortal, tetapi tidak lama setelah itu, ia mengalami penindasan berat di daerah ini. Selama hukum surgawi di sini tetap tak terputus, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menderita. King Sui secara acak memilih arah dan keluar. Karena dia ada di sini untuk berlatih, dia akan mengalami latihan yang keras dan melelahkan sambil menghadapi bahaya, pertempuran, dan memahami kebenaran kehidupan yang berjalan di atas tali, membiarkan dirinya meledak dengan kekuatan kehidupan dan mengalami kelahiran kembali pada jam-jam paling gelap. Tidak seorang pun kultivator dapat melewati tahap kultivasi tanpa menghadapi kesulitan dan temper. Banyak klan besar akan membiarkan murid-murid mereka menghadapi bahaya di bawah pengawasan mereka, mengintervensi ketika itu tampaknya tidak dapat diatasi, semua tanpa membiarkan para murid tahu, yang mengakibatkan mereka menghubungkannya dengan keberuntungan. Ini dilakukan hanya ketika itu benar-benar mengancam jiwa, dan hanya untuk junior paling penting di klan. Namun, kenyataannya adalah mereka yang menerima perlindungan tidak akan pernah menjadi yang terkuat. Sederhananya sebagai tindakan pencegahan, strategi semacam ini digunakan oleh klan-klan utama, hanya dengan sedikit variasi. Mereka yang menerima perlindungan akan menjadi jenius tingkat kedua, yang dimaksudkan untuk menggantikan dan meneruskan warisan, jika terjadi sesuatu pada jenius tertinggi. Di sepanjang jalan King Sui, dia telah mengambil banyak jalan berliku dan jalan pintas, mengalami pelatihan dan temperamen yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, semua langkah demi langkah saat dia berjalan di sepanjang jalan. Meskipun dia tidak memiliki tuan yang sebenarnya, banyak orang memberinya bimbingan di sepanjang jalan. Pikirannya terputus-putus di tengah-tengah lamunannya, ketika dia secara refleks mengirim benda terbang dengan telapak tangannya. Dengan suara puff keluar, sepertinya ada sesuatu yang hancur. King Sui baru saja menghancurkan sebuah apel. Dia tanpa sadar berjalan ke tepi hutan, karena pelakunya di belakang apel memberi kejutan pada King Sui. Kera bersenjata panjang. Itu memiliki tubuh besar yang tingginya 3 meter dengan lengan 2 kali panjangnya. King Sui belum pernah melihat spesimen sebesar itu dengan rambut putihnya salju yang indah dan matanya yang jernih dan cerah. Itu menatap King Sui dan memamerkan taringnya dengan mengancam. Ini adalah hutan raksasa, meskipun itu seperti hutan buah, sejujurnya lebih seperti hutan. Karena King Sui tidak bisa melihat kemiripan ujung ke arah manapun, seolah-olah dia memang melihat ujung yang menghadap ke arah lain, maka dia menyimpulkan bahwa ini hanyalah hutan yang tumbuh. Setelah diperiksa lebih lanjut, kera-kera tampaknya telah banyak menghuni daerah tersebut, baik dalam hal spesies yang berbeda maupun jumlah sebenarnya. Hanya dalam satu area, King Sui dapat menemukan hingga 10.000 dari mereka, dengan beberapa pemimpin yang sangat kuat. Ada banyak buah yang berbeda dengan warna yang sama-sama bervariasi, masing-masing melepaskan kecemerlangan pijar di bawah sinar matahari. Pohon-pohon buah ini sudah sangat tua, karena bahkan 10 orang yang berkerumun bersama benar-benar dapat mengelilingi salah satunya. Mereka tampaknya memiliki beberapa ki spiritual, meskipun secara individual tidak signifikan, akumulasi ki di hutan sangat mengejutkan. Saat King Sui dalam keadaan linglung, kera putih lengan panjang melemparkan apel lagi padanya. Dengan kekuatan lengannya, apel berukuran kepala manusia itu terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Monyet-monyet ini sedikit makhluk hidup, tetapi masih mustahil untuk berkomunikasi dengan mereka. Meskipun King Sui ingin pergi tanpa membahayakan mereka, dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk mendapatkan buah-buahan untuk fermentasi anggur karena ini adalah buah-buahan terbaik yang pernah dilihatnya. King Sui mencoba mengambil jalan memutar, tetapi dia benar-benar dikelilingi, membuatnya frustrasi. Dia tidak ingin menyerah, jadi dia memutuskan untuk mengirim monyet berkemas, sebelum mencoba memetik buah.
Dengan gerakan pergelangan tangan, King Sui menciptakan gelombang kejut yang kuat, membuat mereka semua terbang sambil menghindari pembunuhan hanya karena dia tidak punya keinginan untuk melakukannya. Kalau tidak, dia bisa saja membantai mereka dengan santai. Zizi. Sebuah derit pekikan, karena monyet pengecut secara alami cenderung mengikuti arus. Jika kamu mundur, mereka akan menyerang kamu. Sebaliknya, jika kamu menunjukkan kekuatan, mereka bahkan akan bersaing satu sama lain dalam mundur, benar-benar tersebar dalam tindakan pengecut. Akhirnya, jelas dan King Sui bisa memasuki hutan. Saat dia melintasi hutan, dia memetik buah-buahan yang sudah matang. Musimnya sempurna. Ada pohon apel, pohon pir, kerucut pinus, buah putih, buah biru, buah manis. King Sui tidak bisa memilih mereka semua, jadi dia meraih sebanyak yang dia bisa karena Realm of Valet Jade Immortal dapat menampung hampir semua hal. Dia perlahan beringsut ke kedalaman hutan. Zizi. Monyet-monyet itu ingin menghentikannya, tetapi mereka hanya bisa mengawasinya tanpa daya, karena mereka tidak bisa mengalahkannya. Ketika dia beringsut lebih jauh, monyet-monyet itu menjadi semakin gelisah ketika semakin banyak monyet yang kuat mulai mengikutinya. King Sui masih cukup kuat untuk mencegah mereka, tetapi yang lain akan mengalami kesulitan dikerumuni. 4 monyet salju yang bersinar memegang gada seperti cabang pohon menghalangi jalannya. Manusia, masuk tanpa izin di tanah suci adalah pelanggaran yang bisa dihukum mati. Salah satu monyet memekik. Itu sama tingginya dengan manusia dengan rambut putih salju berkilauan, proporsi halus dan sempurna, mengeluarkan cahaya perak. Itu memancarkan kekuatan yang sangat besar, dengan matanya berkilau dengan haus darah yang samar, memberinya suasana kebiadaban. Tanah suci, bukankah ini hanya hutan buah? King Sui terkejut, tetapi senang bahwa ada monyet yang mampu berkomunikasi. Ini adalah wilayah Snowman Kisage, tanah suci. Tindakan pelanggaran kamu benar-benar menghina dan layak untuk mati, tambah monyet itu. Apapun yang terjadi, aku tamu di sini. Tidak menerima tamu dan bahkan menyerangnya, kalian terlalu picik. Ada banyak sekali buah di sini sehingga pemetikanku tidak akan bermasalah sama sekali. King Sui tersenyum. Berhenti ngobrol, hadapi gada aku. Penyalju tidak lagi peduli dengan alasan dan langsung mengayunkan tongkatnya ke King Sui dengan kecepatan yang menakjubkan, bagian dari keuntungan alami mereka sebagai monyet salju. Jejak Buddha Agung. King Sui mengulurkan telapak tangannya saat jejak telapak tangan raksasa turun untuk menekan monyet. Tingkat pencerahan King Sui lebih tinggi daripada monyet saat dia menggunakan gerakan mematikan dari sekolah-sekolah Buddhis. Monyet itu jatuh seketika dari langit, tidak bisa bergerak ketika King Sui memperhatikan bahwa tubuh monyet salju membawa sedikit kekuatan iblis. Meskipun sangat pingsan, perasaan itu sangat nyata, yang membingungkan King Sui karena monyet-monyet lain tidak memiliki kekuatan iblis kecil ini tetapi hanya 4. Lepaskan aku sekaligus. Jika raja kita tiba, dia akan membuatmu menderita kematian yang menyedihkan. 3 lainnya hanya menahan diri ketika rekan mereka ditekan, karena tahu mereka tidak bisa mengalahkan penyusup. King Sui tersenyum dan tetap diam saat dia membuka teknik visi surgawi untuk melihat monyet. Dia terkejut karena ini adalah demonifikasi dari garis keturunan murni monyet, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang menyeramkan bersembunyi di hutan. Ini jelas harta, mampu meningkatkan kekuatan fisik dan kekuatan garis keturunan. Namun, itu membawa sedikit kekuatan iblis. Setelah kekuatan iblis dan atribut naik ke tingkat tertentu, itu akan berubah menjadi bloodline Raja Iblis, menjadikannya jahat dan fondasinya goyah. Begitu mereka tidak bisa menahan korupsi dari garis keturunan, mereka akan dikendalikan oleh darah dan bahkan bisa menjadi iblis jahat tanpa masa depan di depan mereka. 2269. King Sui tidak bisa menemukan alasan di balik demonifikasi keempat monyet salju. Demonifikasi akan terlihat paling jelas dengan lompatan yang kuat, tetapi tingkat demonifikasi relatif rendah untuk monyet. Kesenjangan antara mereka dan King Sui masih merupakan jurang yang tidak bisa diseberangi. Tiba-tiba, deru petikan bisa terdengar dari kejauhan saat pasukan besar kera menyerbu ke depan. Dengan pandangan sekilas, King Sui mengidentifikasi lebih dari 500 monyet dari berbagai spesies, masing-masing jauh lebih jahat dari 4 monyet salju sebelumnya, dan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk Bud. Stratifikasi semacam ini tampak seperti tindakan seseorang yang ingin mengendalikan penduduk daerah tersebut. King Sui berpikir sedikit lebih keras, mengingat keberadaan unik di antara Raja Iblis. The Demon Matriarch mampu membuat Demon Kings. Mereka biasanya perempuan, dengan darah yang sangat regeneratif yang memungkinkan mereka menggunakan setetes untuk secara bertahap mengontrol keberadaan lain, memberi mereka kekuatan iblis dan bahkan memiliki sedikit kemungkinan untuk memberikan satu garis keturunan Raja Iblis. Ini memiliki peluang keberhasilan yang sangat kecil sehingga Raja Iblis Inheritor hanya akan muncul dalam beberapa tahun. Ini adalah dugaan King Sui yang kemungkinan besar benar. Baik. Aku akan menunggu di sini untuk melihat apa yang disebut Raja Agung kamu. King Sui tersenyum dan berkata, jika kamu ingin melihat Raja yang agung, kamu sebaiknya mengalahkan aku terlebih dahulu, sebuah suara percaya diri berbunyi. King Sui melihat monyet emas besar berdiri tegak di ketinggian 10 meter. Itu bukan kera, hanya monyet yang benar-benar dewasa, membuat orang lain kagum. Bawalah rajamu keluar,
Kamu memang kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadi lawanku. King Sui kaget karena monyet ini sudah menjadi Raja Iblis warisan sejati dengan garis keturunan Raja Iblis yang terbangun. Apakah aku cukup atau tidak adalah sesuatu yang hanya bisa diputuskan dengan pertempuran. Ambillah ini. Aura iblis emas monyet berkobar saat matanya merah, cakar-cakarnya tumbuh tajam dan darahnya mulai mendidih. Itu bahkan tumbuh 3 meter lebih besar, saat memiringkan tubuhnya, melepaskan gas berbahaya sebelum mengisi daya di King Sui. Cakar tajamnya mengarah lurus ke tenggorokan. Cakar membawa kabut berdarah samar, ketika tanda cakar merah darah muncul dengan bayangannya. King Sui menggelengkan kepalanya, melihat monyet itu mengungkapkan sifatnya yang kejam. Dia tidak menahan diri dan segera menggunakan Stellar Transposition. Pai. Ini adalah pembunuhan instan. Monyet-monyet ini sangat kuat, karena semua orang yang tiba di sini akan terbatas pada puncak Saint Martial. Pada level ini, Demon King Inheritor praktis tidak tersentuh. Namun satu langkah telah mengakhiri hidupnya. Meskipun ia mempertahankan penampilan luarnya, jeroan telah hancur berkeping-keping. Bahkan tulang-tulangnya hancur. Tulang dadanya juga benar-benar hancur. Ini adalah salah satu dari 9 Raja Hutan, dan daerah ini berada di bawah kekuasaan monyet emas. Monyet-monyet yang tersisa segera tersebar, ingin melarikan diri dan mungkin melapor kepada Raja Besar, karena seorang Raja sudah dikirim. Dia mulai mengambil beberapa monyet terkuat yang tersisa. Berbicara, siapa yang menjelekkanmu, dan mengapa mereka mencoba mengendalikan tempat ini? King Sui adalah penembak lurus. Mendemonstrasikan, apa yang menjelekkan, monyet gemetar ketakutan ketika dia merintih. Kekuatan di tubuhmu, kata King Sui. Kamu berbicara tentang kekuatan bijak. Ini adalah blueprint suci yang diberikan kepada kita oleh Sagelor. Hanya yang paling luar biasa yang bisa mendapatkannya. Monyet itu berkata dengan semangat dan pemujaan. King Sui bisa mengetahui bahwa itu pasti Demon Matriarch Inheritor yang menarik tali, hanya bahwa dia tidak bisa mengetahui niatnya. Apa yang biasanya dia ingin kamu lakukan? Ingatlah bahwa berbohong akan membuat kamu kehilangan anggota tubuh. Terutama karena, jika aku menebak dengan benar, orang itu tidak ada di sini saat ini. King Sui menatap monyet itu. Dia menggunakan energi roh yang sangat besar dan tekanan spiritual, terutama kekuatan primordial Gold Grizzly, untuk menekan monyet dan hampir menyebabkannya benar-benar panik. Mereka tidak membuat banyak permintaan selain meminta kita menyeduh anggur dan meminta kita menyerahkan lebih dari 90%-nya sebagai penghargaan. Monyet itu gemetar ketika dia menjawab. Menyeduh anggur. King Sui tidak yakin dengan fakta bahwa mereka benar-benar menginginkan anggur yang diseduh oleh monyet. Berpikir sampai titik ini, dia menamparkan kepalanya ketika dia ingat bahwa dia datang untuk mendapatkan buah untuk membuat anggur, tetapi lupa bahwa sebenarnya ada anggur tertinggi yang bisa diseduh di tempat itu. Itu adalah anggur monyet, yang bisa menempati peringkat 3 besar, anggur ilahi. Ini secara alami di luar kemampuan monyet. Bawa aku ke tempat kamu membuat anggur, perintah King Sui. Monyet tidak berani menolak, karena hidupnya masih dalam belas kasihan lawan. Sampai di tempat pembuatan bir, King Sui tertegun karena ada 2 kolam besar, dengan aroma anggur melayang di sekitar area yang ditutupi oleh pohon buah-buahan. Hanya orang-orang yang berhasil melewati pepohonan yang bisa mencium aroma memabukkan. Kolam-kolam itu 10 meter di daerah dan 10 meter, dengan salah satunya setengah penuh dengan buah pecah, permukaan atas ditutupi dengan zat seperti jus buah kental warna kuning dan hampir siap untuk disegel. Kolam lainnya bahkan lebih besar. Itu juga hampir penuh. Ini adalah wine monyet, dan sudah diseduh sebening kristal, seperti nektar surgawi dengan spiritualitas yang berdenyut. Itu berisi aura ganas. Itu benar-benar bagus. King Sui tanpa ragu-ragu, mengambil semua itu ke alam Valet Jade Immortal sebelum meminta monyet untuk membimbingnya melalui hutan. Jika monyet-monyet ini tidak diiblis-iblis, King Sui hanya akan mengambil sedikit, cukup untuk membuat marah matriark setan. Dia berencana untuk mengumpulkan semua anggur monyet, dengan fokus pada tujuan keduanya, daerah iblis matriark sendiri. Hanya ketika dia pergi ke sana dia mengenali minuman abadi yang sejati. Kolam di sini kecil, tetapi kualitas isinya melebihi dari daerah lain sebanyak 10 kali. Bahkan ada kolam pohon buah abadi dengan buah yang baru saja matang jatuh ke kolam. King Sui belum pernah bertemu Demon Matriarch, tapi mereka pasti tahu anggur mereka. Tidak hanya rasanya enak, tetapi juga membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi para pembudidaya. Dengan pembuatan bir lebih lanjut, itu bahkan bisa menjadi minuman ilahi yang bangkit kembali. King Sui melakukannya dengan saksama dan ganas, mengambil anggur, kolam renang, dan bahkan pohon. Dia menempatkan pohon di sebelah pohon persik abadi dan 2 kolam tepat di sebelah pohon-pohon di alam Valet Jade Immortal. Demon Matriarch hilang, jadi dia melanjutkan penjarahannya, sesekali mencoba untuk memurnikan darah iblis. Jika Raja Iblis warisan terlalu ganas dan pantang menyerah, dia hanya akan mengambil tindakan dan menyingkirkan mereka. 2270. Menyapu seluruh wilayah, King Sui berhasil mendapatkan sejumlah besar monyet anggur dan tong anggur, dengan yang terbaik berasal dari Raja Matriarch Setan. Ini semua adalah hadiah dengan kualitas sangat tinggi.
Demon Matriarch mungkin tidak tahu tentang perampokan King Sui, atau mereka akan muntah darah karena kehilangan kerja keras dan pohon buah abadi yang telah berpuluh-puluh tahun lamanya. Dia menggunakan 3 hari untuk benar-benar membersihkan seluruh area, menunggu Matriarch Iblis kembali. Namun, tidak ada tanda-tanda dia melakukannya. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk melanjutkan perjalanan temporarnya, karena ada banyak Raja Iblis Inheritor. Tidak perlu terpaku pada satu. King Sui juga ahli pembuatan bir anggur, jadi dia tahu menambahkan beberapa tetes air dari mata air kehidupan tidak akan merusak keindahan anggur kera, dan bahkan akan menambahnya. Saat dia meninggalkan hutan, King Sui merasakan riak dari kejauhan. Sebuah bayangan kemudian dengan cepat melesat ke arahnya seperti meteorit. Aura iblis yang bergolak memungkinkan King Sui untuk memastikan bahwa ini adalah Raja Matriarch. Pada pandangan yang lebih dekat, Demon Matriarch tampaknya adalah manusia, bahkan mungkin laki-laki. Meskipun tidak biasa, itu bukan hal yang buruk. Dia memiliki sosok yang lemah, seperti tongkat. Mengenakan kulit binatang salju putih bersalju, ia melepaskan pesona anggun dan jahat. Kamu adalah orang yang mengambil pohon buah abadi dan anggur monyet aku. Pria itu menatap King Sui, kemarahan dan niat membunuh jelas di matanya. Dia memiliki suara yang sangat tajam dan tajam, sangat tidak menyenangkan di telinga. Salah satu King Sui terburuk yang pernah terdengar. Demon Patriarch, apa yang kamu rencanakan, bersembunyi di sekitar sini? King Sui membantah dengan pertanyaan lain. Aku terkejut kamu bisa melihat identitas aku. Kamu harus menjadi dewa pertempuran. Ini bahkan lebih baik. Mengapa kamu tidak tinggal di sini selamanya? Mata pria itu menyala ketika niat membunuh di matanya meningkat. Tentu. Mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan istirahat abadi di sini. King Sui segera menampilkan Ki Kaisar. Kaisar Ki. Wajah pria itu berubah jelek ketika matanya berubah merah. Ki berbahaya menutupi seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang kuat saat ia mengacungkan belati di masing-masing tangan. Seni mengejar. King Sui tersenyum ketika dia menampilkan seni mengejar. Dia kemudian dengan cepat bergegas ke depan. Mencungkil mogok. Pria itu secara alami tidak akan menunggu kematian. Dia menggunakan salah satu belati untuk membidik jantung, dan yang lain untuk tenggorokan. King Sui menghindari yang pergi untuk tenggorokannya sementara mengabaikan yang lain, karena pembelaannya cukup tangguh untuk hanya menerima pukulan. Selain itu, dia memiliki banyak harta pelindung yang tersimpan di dalam hatinya, tetapi jika pria itu pingsan, dia bisa mengakhiri pertempuran dengan satu serangan ke leher pria itu. Pria itu, bagaimanapun, sangat tahan terhadap ketakjuban. Meskipun Gouging Strike telah terhubung, dia segera bangun dan dengan cepat menghindari tinju King Sui saat kakinya membuat gerakan bulan sabit. Pria itu terkejut, melihat bagaimana King Sui lebih kuat dari yang dia duga sebelumnya. Segera setelah itu, satu belati berubah menjadi merah, mengeluarkan panas, sementara yang lain mengeluarkan ki yang dingin saat berubah menjadi biru. Pedang dualitas Yin Yang. King Sui telah salah mengira mereka sebagai sepasang belati belaka. Baru sekarang dia menyadari bahwa mereka adalah belati dualitas Yin Yang, juga dikenal sebagai belati ganda Inferno, seperangkat senjata legendaris. Ada war yang belum terbukti bahwa jiwa-jiwa naga es dan naga api disegel di dalam, yang tidak keluar dari bidang kemungkinan karena segala sesuatu mungkin terjadi di 9 benua. Pergilah. Ujung pedang kembar menembakkan ledakan api dan ki dingin, seperti pedang tajam, namun seperti benang sutra, berputar ke arah King Sui. Cambuk naga api primordial. Tangan King Sui bermanifestasi menjadi 2 naga api primordial yang membentang puluhan meter, setebal lengannya dengan origin ki mereka yang disembunyikan, seolah-olah tidak ada panas. Manuver ular gajah. Api primordial adalah yang terpanas dari semua api, bahkan lebih baik daripada 9 api King Sui. Dia menggabungkan keduanya sebagai Primordial Flame Dragon Whips 2 Primordial Flame Dragon yang berselisih dengan Ice and Fire Dragon milik Demon Patriarch. Peng-peng. Pancuran bunga api besar diciptakan, tampaknya menerangi seluruh langit. Naga api menari di langit, meraung ketika bentrokan memicu semua flora di dekatnya. Untungnya, mereka jauh dari hutan, atau seluruh tempat akan terbakar. Demon Patriarch juga ditekan ke puncak Saint Martial, dan jelas merupakan musuh yang tangguh dalam kondisi seperti ini. Pedang dualitas Yin yang lawan benar-benar mengesankan. Faktor lain adalah Realm. King Sui tidak yakin dengan kekuatannya, tetapi wilayah lawan jelas sangat tinggi, karena keduanya hanya bisa saling menahan satu sama lain. Ini berarti bahwa wilayah Demon Patriarch mungkin lebih tinggi daripada King Sui. Kong. The Demon Patriarch melambaikan tangan dan menciptakan naga besar yang membara. Itu mulai mengisi di King Sui, seolah-olah itu menghapus langit. Tubuhnya yang besar menjulang tinggi di langit, melepaskan awan gelap. Ekornya yang besar seperti cambuk saat ditembakkan ke arah King Sui. Tatapan tajam bertiup, membawa topan ke arah kepala King Sui. Kong. King Sui membuka gua dan jiwa bis besar keluar di tengah-tengah kabut. Raungan gemuruh, aura memanggang, dengan niat membunuh yang mencapai melalui atap. Itu bis Soul Beast Dragon Slaying Beast, jauh lebih besar dari tubuh sebenarnya. Itu mulai melahap langit dan bumi, menyebabkan naga menjadi sangat kecil. Tiba-tiba, sesuatu yang mengguncang King Sui dan Patriarch Iblis terjadi.
The Dragon Slaying Beast Soul melepaskan raungan lain sebelum menyerbu ke arah naga raksasa, membuka mulutnya dan dengan santai menelannya. Kemudian, Dragon Slaying Beast Soul menyerang ke arah Demon Patriarch. Jejak Iblis Soul. Sebuah jejak telapak tangan hitam pekat membawa ki iblis yang menyelimuti langit saat itu menembak langsung ke Dragon Beast Soul Beast. Hong. Udara mulai mengendap, karena semuanya telah tersebar. Namun, Great Demon Palm Imprint masih melesat ke arah King Sui. Nak, mati. Wajah King Sui bersinar dengan cahaya kemasan, saat ia mulai menjadi serius. Dia kembali dengan telapak tangan lain. Daerah itu diselimuti dengan ki emas. 9 gelombang sawit Buddha emas besar. Membelah gunung-gunung dan membelah lautan, banyak Golden Buddha Palms muncul untuk bertemu dengan telapak hitam yang bertinta. Ledakan. Tabrakan terus-menerus dan ledakan konstan, menghasilkan semua yang gagal, yang mengejutkan King Sui karena kekuatan iblis ini benar-benar mengejutkan. The Demon Patriarch juga terkejut bahwa seseorang di tingkat Martial Saint bisa memblokir jejak iblis palem besar miliknya. Wajahnya berubah serius. Saat mata merahnya mulai bersinar, sepasang lampu hitam dan merah mulai mengalir melalui lengannya ke pedang dualitas Yin Yang. Dengan satu tumpukan, mereka mengeluarkan suara yang tajam. Fusi pedang kembar. Kedua pedang anehnya menyatu menjadi satu, dengan garis-garis merah dan biru melintasi seluruh permukaan pedang, tampaknya tidak dapat bercampur, namun saling melingkar satu sama lain dengan sempurna. Dia membelah ke bawah, bayangan pedang raksasa menghantam King Sui dengan perpaduan sempurna antara es dan api, membawa bersamanya kekuatan ledakan. 2271. King Sui terkejut dengan bayangan itu. Ledakan biadab di dalam itu terlalu kuat, jadi King Sui harus terlebih dahulu memblokir saat dia memanggil pedang untuk menerimanya. Itu bersinar dengan kilau kemasan karena menghasilkan cahaya kemasan untuk mencocokkan pedang Ki. Pai. Kembang kejut dari tabrakan masif itu seperti ledakan, karena asal-usul Ki bergema seperti gelombang suara di seluruh area, menciptakan zona di mana kecepatan dan reaksi orang tumpul. The Demon Patriarch mengeluarkan serangan pedang Ki yang ditujukan pada King Sui, yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. King Sui tidak berencana menerimanya lagi karena akan meledak dan membubarkan lebih banyak Ki beku untuk benar-benar membekukan daerah itu. King Sui berkelit, berharap itu bergegas ke arahnya. Namun, itu hanya meledak, sangat mengejutkannya. Ledakan, kekuatan bila bahkan menciptakan riak di ruang angkasa, memberi orang perasaan kuat bahwa mereka terjebak dalam jaring laba-laba. King Sui bersiap untuk melarikan diri dari efek yang melambat, saat energi alam dengan cepat mengalir melalui nadinya, benar-benar menenangkan ketidaknyamanannya saat dia menggunakan 9 langkah istana untuk mengisi daya menuju Demon Patriarch. 9 benua gunung sudah bermanifestasi di atas King Sui. The Demon Patriarch tidak panik. Yin Yang Longsword-nya berkembang saat dua aliran origin Ki mulai mengelilingi King Sui. Peng-peng. Penyeberangan api dan es, tampaknya mengubah seluruh area menjadi neraka. King Sui secara bersamaan terasa membeku dan hangus. Untungnya dia bisa menangani panas akibat tubuhnya, atau dia akan lebih menderita. Kekuatan semacam ini sangat mistis. Itu teknik langit surgawi yang sangat tirani. Jika itu bahkan lebih kuat, itu akan menjadi teknik surgawi yang benar. Pada tahap Martial Saint, ini praktis langkah Surekil. King Sui bisa mengabaikan 70% dari panas terik, dan mampu menahan sisanya. Namun, masih ada kekuatan es. Ini membuat King Sui setengah beku dan setengah terbakar. Jika itu bukan karena perlawanannya, setengah dari tubuhnya akan hangus. Meskipun dia bisa menahan panas, embun beku itu hanya bisa dikendalikan karena kekuatan tubuhnya, kalau tidak dia akan cepat membeku dan bahkan meledak. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena King Sui secara bertahap akan merasakan efeknya. The Demon Patriarch benar-benar kuat di panggung Martial Saint. Ini agak konyol. Kekuatanmu tampaknya telah melampaui puncak Martial Saint. King Sui tampaknya berada dalam posisi yang ketat karena separuh tubuhnya membeku, kaku seperti batu. Haha, sudah terlambat. Aku memiliki item khusus yang mampu mencuri penciptaan langit, memungkinkan kekuatan aku dinaikkan setengah tingkat. Aku berada di panggung pertengahan Kaisar bela diri karena itu. Demon Patriarch merasa yakin akan kemenangannya dan mulai memamerkan hartanya, dengan sombong mempersembahkannya. Dia bahkan mengambilnya. Itu adalah objek indah berwarna pelangi, seukuran telur ayam. Itu adalah batu pelangi, mungkin terkait dengan batu 5 warna yang memperbaiki surga, sebuah legenda yang berkaitan dengan Sun Wukong dan Hua dalam mitologi Cina yang akan menjelaskan kemampuannya untuk mengabaikan aturan surgawi Dao. Eksteriornya sangat cantik. Meskipun itu tidak akan berguna di tempat lain, itu sangat mengerikan di sini karena kesenjangan antara puncak Saint Martial dan Kaisar Martial tidak mungkin untuk dijembatani. Tekanan besar datang dari semua sudut saat King Sui merasakan setengah dingin tubuhnya di ambang ledakan yang sebenarnya. Gerakannya lalu tumpul. Dia tidak bisa melawan tekanan ini, karena kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Dia memiliki sedikit perasaan ketidakberdayaan melihat bagaimana dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Tubuhnya semakin banyak, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia semakin hangat, dan semakin dingin dari menit ke menit. Namun, dia masih mengejutkan Demon Patriarch dengan ketahanan tubuhnya.
Jika kekuatannya tidak melebihi Martial Saint Realm, dia tidak akan dapat mencapai ini. Saat ia mulai tenang, ia melacaki dingin yang menyerbu dan menghanguskan Ki, dan mulai menyesuaikan origin Ki-nya sendiri untuk mengatasi Ki yang dingin itu, karena itu adalah ancaman terbesar baginya. Awalnya sangat sulit, tetapi ketika dia mulai mengalihkan Ki yang hangus dari luar tubuhnya yang mati rasa mulai mendapatkan kembali fungsinya, mulai lambat untuk berkontribusi. Sekarang, gua sudah mulai bermanifestasi di belakangnya. Seven Caves memulai aliran energi tanpa akhir, mengisi kembali energi King Sui. Kedua pasukan asing bentrok dengan diri mereka sendiri. Meskipun keadaan ini berlanjut untuk sementara waktu, tak lama kemudian, kedua kekuatan mulai sepenuhnya bersatu dan tidak lagi saling menolak. Hong! Sesuatu meledak di belakang punggung King Sui, ketika gua lain muncul. 8 gua. Dia langsung menerobos, mungkin karena keseimbangan Yin dan Yang. King Sui terasa aneh, karena benda yang mengalir melalui tubuhnya adalah kekuatan independen yang tidak bercampur dengan yang lain, perlahan-lahan menerima kendali King Sui. Merasakan kekuatannya meningkat, pembatasan di sekitarnya mulai melonggarkan. Dia kemudian mendengar suara yang jelas bergema di dalam tubuhnya. Dia tertegun melihat bahwa di dantiannya, itu bukan lagi dantian melainkan dua ungu dengan paragon veselnya duduk di dalamnya, memiliki Yin dan Yang Ki di tubuhnya. King Sui tiba-tiba merasa seperti lingkungannya telah berubah secara drastis, seolah-olah tidak ada lagi batasan. Demon Patriarch juga terkejut, karena orang ini bisa membuat terobosan dalam keadaan ini, membentuk dua baru dan bahkan membiarkan Yin dan Yang untuk menyelaraskan. Langkah pembunuhannya telah dinetralkan dan King Sui dengan cepat menabrak gunung 9 benua ke arahnya. Peng-peng. Serangkaian ledakan terdengar saat King Sui menggunakan Nine Palace Steps dan Stellar Transposition untuk meluncurkan serangan tanpa henti. King Sui tidak perlu menahan lagi. Dia telah membuat marah dirinya sendiri dan membuat terobosan dalam menyelaraskan Yin dan Yang dan bahkan membuka gua baru. Kekayaan harus dicari di tengah bahaya, dan risikonya sebanding dengan hadiahnya. Pai. Demon Patriarch tidak bisa mempercayai matanya sebelum dia terlempar ke belakang. Saat ia memuntahkan darah tak terkendali dengan luka-lukanya yang parah, King Sui segera menunjukkan tangan-tangan yang menangkap naga untuk mencekiknya, menjentikkan lehernya dan memaksanya jatuh pingsan. King Sui adalah puncak martial Saint sementara lawannya adalah kaisar martial tingkat menengah. Transposisi stellar King Sui akan segera melumpuhkan lawannya. Sulit untuk menekan King Sui dalam pertempuran, jadi ancaman transposisi stellar masih sangat kuat. Batu pelangi adalah hadiah yang bagus, jadi dia mengambilnya dan segera pergi, menyelesaikan masalah ini secara permanen. Hal-hal di Primordial Tomb dan hutan buah ini ditangani dengan indah. 8 gua, pada dasarnya adalah puncak dari pembudidaya manusia, karena hanya binatang buas berdarah murni yang bisa mencapai 9 gua, sedangkan tingkat 10 gua hanyalah legenda yang dicatat dalam catatan sejarah, tanpa saksi kebenarannya. 2272. The Sky Obstructing Crow tidak memberitahu dia berapa banyak dia harus marah. Dia hanya menyuruhnya untuk kembali setiap kali dia merasa siap, jadi King Sui hanya melanjutkan. Ini sedikit abstrak, tetapi King Sui tahu bahwa pasti ada alasan untuk itu. Kemarahan ini terutama untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak memanggil binatang iblisnya. Pertempuran ini telah membuatnya benar-benar kelelahan. Setelah meninggalkan hutan jauh di belakang, ia menemukan sebuah danau besar dan jernih dengan pohon willow yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang tepi danau. Bahkan ada pohon lain, seperti pohon pagoda Jepang seperti yang ada di kehidupan sebelumnya, meskipun tidak ada perbandingan dalam hal ukuran. Hal-hal serupa dalam penampilan antara dua dunia biasanya akan memiliki perbedaan ukuran yang sangat besar. King Sui melihat ikan berenang di beting dan sekolah dengan banyak binatang buas terbang dan binatang iblis berkumpul di tepi danau. Itu adalah danau besar, dengan ujung yang tidak terlihat, seolah-olah itu adalah laut kecil. King Sui bahkan tidak meletakkan tenda tetapi langsung memasuki Realm of the Valet Jade Immortal. King Sui akan selalu beristirahat di alam Valet Jade Immortal sehingga ketika dia masuk, dia hanya pergi melalui gerakan, menyaring hartanya. Ding! Suara bel yang tajam mengejutkan King Sui. The Heaven Sucking Room telah mencapai Grand Completion tingkat 9. Sebelumnya ketika Spirit Gathering Lamp telah mencapai 9 kelas Grand Completion, King Sui sangat gembira, dengan penuh semangat menunggu tindak lanjut dari Heaven Sucking Room dalam beberapa hari. Hari telah berubah menjadi beberapa bulan sampai setengah tahun berlalu. King Sui menyerah pada optimismenya karena terlalu melelahkan. Dia hanya terus memperbaikinya, terlepas dari apakah akan ada terobosan. Heaven Sucking Room. Tahap penyelesaian Grand kelas 9. Secara permanen menggandakan kekuatan serang binatang iblis pemilik, dapat digunakan pada binatang iblis dari tingkat apapun. Pasif, konsumsi 0. King Sui sangat gembira. Dia segera memutuskan untuk mengeluarkan batu pelangi untuk beberapa analisis. Batu pelangi. Sebuah pecahan batu ilahi yang memperbaiki surga, mampu meningkatkan kekuatan di area yang ditunjuk di mana dao surgawi memerintah menekan kekuatan. Dapat digunakan sebagai bahan kerajinan senjata dan digunakan untuk meningkatkan nilai harta tertentu. Efek yang tepat tergantung pada kualitas dan tingkat harta saat ini. Saat King Sui mengeluarkan batu pelangi,
dia merasakan kekuatannya meningkat secara dramatis, tetapi memutuskan untuk tidak mengandalkannya demi membuat marah dirinya sendiri. Dia hanya akan mengeluarkannya ketika benar-benar diperlukan. Benda ini bahkan bisa digunakan untuk meningkatkan nilai harta karun tertentu. King Sui akan menganggap ini boros, karena item ini memiliki kegunaannya dan dapat dianggap sebagai harta karun sendiri. Dunia ini penuh dengan pembatasan dao surgawi. Barang ini bisa dipegang dan digunakan oleh siapa saja. Ia bahkan bisa mengenali pemiliknya, dan hanya dapat digunakan oleh pemiliknya yang melarang kematian pemiliknya atau lenyapnya tandanya, yang akan menyebabkannya kembali ke keadaan tanpa pemilik. Demon Patriarch yang baru saja terbunuh adalah pemilik batu, jadi itu menjadi item tanpa pemilik lagi. King Sui tidak melakukannya, karena itu akan meningkatkan kekuatannya bahkan dari alam Valet Jade Immortal. Dia memutuskan untuk meninggalkannya sendirian karena menggunakannya untuk meningkatkan nilai senjata, seperti Divine Soldier Soaring Blade, akan menjadi dekaden dan boros. Ini adalah item yang melebihi grade ilahi. Itu pasti memiliki kegunaannya sendiri. Meninggalkan batu pelangi untuk saat ini, King Sui memeriksa kekuatannya sendiri. Dia memiliki 2 gua emas dan baru saja membuka gua ke-8. Kekuatan serangan King Sui adalah 66 miliar Tao. Pertahanannya telah mencapai total 660 miliar Daos. Dengan Heavenly Fate Tracer Pagoda of Defense menambahkan 20% lebih untuk pembelaannya, itu menjadi 792 miliar Daos. Selain itu, Pagoda Kekayaan Nasib Surgawi Kekerasan dan Pagoda Nasib Surgawi Nasib Surga juga menambahkan 66 miliar Daos kekuatan pemblokiran. Pertahanannya sekarang praktis 860 miliar Daos. Ini adalah Realm of Valet Jade Immortal di mana dia tidak terkekang. Sekarang karena tidak ada masalah yang mendesak, dia bisa dengan tenang menyuling pil esens asal untuk Raja Harimau Putih Berlian, Gajah Naga Berskala Emas, Binatang Pembunuh Naga, Phoenix Gelap, Laba-Laba Naga, Binatang Guntur, dan Es Hitam Cacing Ilahi. Dengan kekuatan Heaven Sucking Room, binatang iblis King Sui semuanya telah menerima dorongan besar dalam kekuatan. Origin Essence Pil Primordial Gold Greasy ini, dikombinasikan dengan obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya, memiliki efek yang menakutkan, memungkinkan kekuatan Diamond White Tiger King untuk melonjak hingga 210 miliar Daos. Peningkatannya lebih dari sepertiga. Dengan Heaven Sucking Room dalam permainan, itu melesat hingga 420 miliar Daos. Kekuatan Golden Scarlet Dragon Elephant juga naik menjadi 90 miliar Daos, mengalami peningkatan yang lebih besar dengan mengacu pada kekuatan aslinya dibandingkan dengan Diamond White Tiger King, mungkin karena Primordial Bloodline-nya. Dengan Heaven Sucking Room berperan, kekuatannya menjadi 180 miliar Daos. King Sui sedikit skeptis, karena perjalanan yang sulit ini telah berjalan terlalu baik. The Dark Phoenix pada awalnya lebih kuat dari Golden Scarlet Dragon Elephant, namun itu telah dilampaui. Kekuatannya mencapai 60 miliar Tao, 2 kali lipat menjadi 120 miliar dengan lampu pengumpulan roh. Teknik serangannya yang kuat memungkinkan serangan terkuat yang menggandakannya lebih jauh, mencapai 240 miliar Daos. The Dragon Spider telah melampaui harapan King Sui. Itu sudah cukup kuat, dan memiliki lompatan besar ke 150 miliar Daos. Di bawah pengaruh Heaven Sucking Room, kekuatannya mencapai 300 miliar Daos. Namun, itu masih tak tertandingi dengan Diamond White Tiger King. The Thunder Rose Beast telah mengalami banyak kesengsaraan, dan karena petir di langit telah berkumpul untuk sementara waktu, butuh pil evasion kesusahan, tumbuh menjadi dewasa. Kekuatan The Thunder Rose Beast telah mencapai 10 miliar Daos, 20 miliar dengan Spirit Gathering Lamp, yang masih menggerakkan King Sui. Dia tahu kapan harus puas, dan ketika Thunder Rose Beast memasuki lonjakan pertumbuhan, kekuatannya hanya akan meningkat dari sini. The Dragon Slaying Beast tidak terduga, tetapi kecepatannya meningkat setengahnya. Selain itu, sepertinya tidak banyak perubahan. Dia tidak bisa melihat melalui orang ini, tetapi itu tidak bergantung pada kekuatan murni untuk tetap efektif. King Sui juga tidak melupakan Hell Knight Marebis. Setelah memakan pil asal esensi yang lahir dari Primordial Gold Grizzly, itu pada dasarnya adalah batu yang kuat. Namun kemampuan kognitifnya tidak menyetujui, karena tampaknya memuncak. King Sui puas, menyimpan pil Origin Essence yang tersisa. Keefektifan mereka benar-benar mencengangkan, dan panen dari pengalaman yang menusuk ini benar-benar terlalu banyak. Sebulan telah berlalu. King Sui tetap berada di tepi danau selama sebulan, meskipun dia akan cepat kembali melalui 9 benua langkah jika dia meninggalkan daerah itu. Ki spiritual di sini sangat berlimpah, jadi dia dengan sembarangan akan berlatih tinju dan meditasi. Dia mengamati kehidupan ikan sebagai bagian dari hidupnya pelatihan ketenangan, diam-diam mengalami gaya hidup yang tenang. Dia masih sesekali berangkat ke pertempuran dengan binatang iblis yang kuat. King Sui secara bertahap merasakan kepuasan dan kepuasan karena harmonisasi yin dan yang sebelumnya dianggap mustahil sebelum pertarungannya dengan Demon Patriarch, telah selesai. Mandi di bawah sinar matahari, King Sui duduk di tepi danau. Menyaksikan ikan-ikan kecil berenang di sekitar, hatinya menjadi tenang. Dia terus berada di ujung pisau, dan ini adalah kesempatan langka baginya untuk bersantai. 2273. Matahari bersinar dengan puluhan ribu helai cahaya kemasan jatuh ke seluruh danau dan tanaman hijau di sekitarnya.
Udara berbau seperti rumput segar. Angin sepoi-sepoi bertiup, meskipun agak dingin, semuanya di sini seperti biasa. Segudang hal akan pulih, pemulihan kehidupan akan menjadi yang terkuat saat ini. King Sui duduk di rumput, santai memandangi awan di langit. Beberapa rusa membuat riang jarak jauh dan semut perlahan merangkak di sebelahnya. Seekor elang menjulang tinggi di langit sementara King Sui bermandikan sinar matahari yang bersinar, sepertinya melepaskan cahayanya sendiri. Kecemerlangan emas Dao. King Sui merasakan kekuatan tak terbatas dari sinar matahari, memunculkan vitalitas tanpa akhir. Makhluk-makhluk di bumi ini memiliki lingkaran dan hubungan mereka sendiri, yang tampaknya saling terkait tetapi belum saling berhubungan, terus berkembang biak dan tumbuh, terus-menerus berpindah ke setiap generasi baru. Ini adalah aturan surgawi Dao, Dao emas kecemerlangan. King Sui telah tinggal di sini selama beberapa waktu, membunuh binatang buas, mengamati kelahiran tanaman, binatang iblis, binatang buas, dan binatang terbang. Dia juga menyaksikan pertempuran dan kedamaian setelah pertempuran, kelanjutan hidup, dari layu menjadi berkembang, kembali ke layu. Akan ada penghilangan. Juga akan ada palung rendah yang luar biasa, yang akan diikuti oleh puncak yang cemerlang dan pijar. King Sui paling sering mengamati semut dan belajar paling banyak dari semut-semut ini. 2 tahun berlalu dalam sekejap. King Sui telah berada di sini selama 2 tahun dan dia telah mencapai Realm Cave ke-9,5 tahun yang lalu. Dia terus-menerus mengamati Dao Surgawi, memahaminya saat dia melunakkan tubuhnya dan menjalani pertempuran. Gua ke-10 tidak pernah beranjak, tetapi dia juga tidak putus asa. Alam gua ke-10 adalah alam dongeng. Bahkan binatang buas berdarah murni yang mengalami fenomena aneh untuk meraihnya akan gagal total. Seseorang bahkan bisa berubah menjadi abu jika mereka lalai. Oleh karena itu, manusia yang paling luar biasa hanya akan membuka 8 atau 9 gua dan kemudian memasuki dunia berikutnya, sementara binatang desolate berdarah murni hampir semua akan membuka 9, dengan beberapa dengan bakat yang lebih lemah membuka 8, dan kemudian mengisi tepat ke ranah berikutnya. 8 Caves adalah pertanda raja suatu daerah, sementara seorang ahli 9 gua akan muncul dalam radius 1 juta mil. Menghitung kematian dini dan situasi lain, itu akan menjadi satu dari 100 juta makhluk hidup. Realm gua didahului oleh alam koneksi ilahi, karenanya sulit untuk memulainya. Peng. Salah satu dari gua di belakang punggung King Sui berubah menjadi emas. Dia tersenyum, melihat bahwa dia akhirnya memahami aturan yang aneh. King Sui memiliki 9 gua dan 5 di antaranya sudah berwarna kemasan. Yang berikutnya berhasil dimurnikan menjadi emas. King Sui mengerti bahwa alam 10 gua adalah sesuatu yang bisa dipenuhi tetapi tidak pernah dicari. Tampaknya sudah saatnya baginya untuk kembali. King Sui juga telah kembali beberapa kali sebelumnya karena tidak butuh lebih dari beberapa hari. Ngomong-ngomong, dengan hadirnya gagak yang menghalang langit, dia bisa merasa nyaman. Gua King Sui berubah menjadi emas memungkinkan kekuatannya meningkat dengan cepat, tetapi yang terpenting, gua adalah bagian dari alam surgawi Dao. Oleh karena itu, ini adalah peningkatan di alam Dao surgawinya. Dia menggunakan 9 langkah benua untuk pergi. King Sui ingin menunggu ke-9 gua berubah menjadi emas sebelum kembali. Namun, hal semacam ini membutuhkan tingkat keberuntungan. Untungnya, ini tidak terlalu sulit untuk dicapai. Itu hanya membutuhkan waktu. Bahkan bisa mandek, dengan puluhan tahun berlalu sebelum gua berubah menjadi emas. Dengan pencapaiannya saat ini, King Sui tidak punya apapun untuk dikeluhkan. Pada hari keempat perjalanannya, ia tiba di Istana Ilahi. Tempat ini masih sama setelah setengah tahun. The Sky Obstructing Pro menatap King Sui dan berkata, tidak buruk. Senior, aku punya obat di sini. Silakan lihat apakah kamu dapat menggunakannya. King Sui mengeluarkan pil Super Origin Essence. Betapa esensi asal yang kuat. Gagak yang menghalangi langit tercengang. Ini adalah tengkorak grizzly emas primordial. Mungkin itu bisa berguna bagimu. King Sui menyerahkan tengkorak primordial gold grizzly ke gagak yang merintangi langit. King Sui terus-menerus bermeditasi pada tengkoraknya dan tidak lagi menggunakannya. Sebagai pelindung ilahi dari Istana Ilahi, semakin kuat gagak penghalang langit, semakin baik. Sangat terkejut ketika memeriksa tengkorak primordial Golden Grizzly. Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata, kamu membiarkan aku bermeditasi pada barang-barang bagus seperti itu. Ini tidak banyak. Kekuatan senior dikaitkan dengan kemakmuran Istana Ilahi. King Sui menyatakan hal yang sebenarnya. Ini membuatnya mendesah dalam hatinya. Lord Kalas yang baru tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga memiliki hati yang besar. Dia memiliki cara karismatik dalam melakukan hal-hal yang akan memastikan kesuksesan masa depannya. Senior, ada banyak orang yang menginginkan hal ini. Bahkan seseorang dari gerbang bela diri 9 benua mati untuk ini. Marilah kita dengan tenang merenungkannya, demi masa depan di mana kita dapat berdiri teguh tanpa rasa takut. King Sui berbicara setelah beberapa pemikiran. Aku mengerti. Kami tidak pernah membocorkan keberadaan hal ini, tidak peduli seberapa kuat kamu menjadi. Bahkan jika kamu mempelajarinya, orang tidak bisa hanya mencuri kamu, tetapi mereka dapat memikirkan segala macam plot pengecut untuk mencoba dan mencuri item, bahkan melalui pembunuhan, kata gagak pencekik langit dengan gravitasi. King Sui tentu akan mengerti ini. Dia dengan serius menganggukkan kepalanya.
Sky Obstructing Crow menggunakan pil Super Origin Essence, kekuatannya telah meningkat setengahnya, dan bahkan garis keturunannya telah meningkat 15%. Tubuhnya memiliki beberapa tingkat darah primordial tetapi masih tidak dapat dianggap sebagai gagak penghalang langit berdarah murni. Bahkan dengan mengatakan itu masih pasti lebih kuat dari gagak penghalang langit lainnya. Bermeditasi pada tengkorak primordial Gold Grizzly, itu adalah kesempatan besar untuk itu. Itu sangat berterima kasih kepada King Sui. Hal semacam ini sangat menarik baginya. Pasti keberuntungan membawa dari kehidupan sebelumnya yang memberinya kesempatan emas. King Sui telah kembali ke halaman dengan Bei Wangfan dan Shen Huang, keduanya menunggu di sana. Mereka gembira melihatnya. Dia tidak mengambil waktu dan berlari untuk memeluk mereka masing-masing. Mungkin dia mendapatkan keberanian atau mungkin itu karena dia tidak melihat mereka untuk sementara waktu. Either way, kedua wanita itu bahkan lebih bahagia dan sedikit malu. Aku sudah memikirkan kalian berdua selama ini. Apakah kamu merindukanku? King Sui menarik keduanya, satu dengan masing-masing tangan saat dia dengan gembira berbicara. Kedua wanita itu tidak merespons, seperti yang diharapkan King Sui. Ini pada dasarnya dia berkeliling di halamannya sendiri. Apakah ada insiden akhir-akhir ini? King Sui belum kembali untuk beberapa saat, jadi dia bertanya. Tidak banyak, tapi gerbang setan semakin kuat. Wanita kamu telah memasuki domain Samudra Bintang 9 benua, kata Bei Wangfan. King Sui menggosok hidungnya, mengingat pertemuan pertamanya dengan Tante Lingyan. Dia tidak bisa percaya bahwa dia sudah mencapai daerah itu dan membawa gerbang iblis untuk bertarung dengan beberapa kekuatan besar dari 9 benua. King Sui tidak terkejut dengan laju kemajuannya, terutama karena iblis sein darahnya. Jika kekuatannya tidak meningkat secara dramatis maka itu akan mengejutkan. Kekuatan King Sui saat ini sangat kuat, tetapi apakah dia bisa menyamai dia masih belum diketahui. Dia seharusnya tidak jauh. Dia saat ini menahan dan menunggu, tetapi dia merasa seperti itu akan segera sampai dia harus memilih sisi di antara kekuatan besar 9 benua. Rasa kepahlawanan muncul dalam dirinya. King Sui, peningkatan istana ilahi juga cukup bagus. Banyak keberadaan kuat telah datang untuk berkunjung, ingin melihat apakah istana ilahi kita memiliki harapan, kata Shen Huang. Ingin mengunjungi aku, itu akan baik, kapan itu terjadi? King Sui tidak merasa tidak wajar untuk bergabung dengan beberapa istana ilahi yang lebih kuat, karena mereka bukan satu-satunya. 2274. Satu di setiap sisi, kedua wanita itu membawa rahmat abadi bersama mereka. Dia masih merasa bahwa situasi di hadapannya benar-benar tidak nyata. Kedua tangannya memegangi tangan mungil, seperti batu giok. Situasi ini terasa sangat halus setiap saat. Kedua wanita ini berada pada level Portraits of Duty, dengan kepribadian yang sedikit dingin. Sungguh mengejutkan bahwa mereka rela diseret oleh seseorang. King Sui terkejut, tetapi juga para wanita. Mereka dapat mengabaikan wanita King Sui lainnya, karena mereka mengerti bahwa pria yang mereka daftarkan tidak dapat dimiliki oleh satu wanita pun. Mereka tidak akan membatasi dia, tetapi dengan gadis lain di sekitar mereka, mereka terlalu intim. Mereka berdua merasa bahwa situasinya sedikit sulit dipercaya. Inti dari masalah ini adalah bahwa keduanya adalah teman baik yang telah hidup bersama begitu lama. Mereka praktis bersaudara, tanpa ada topik terlarang di antara mereka. Mereka telah membahas masalah King Sui, dan bahkan beberapa masalah wanita, selalu bercanda satu sama lain bahkan tanpa kehadiran King Sui. Jika dia ada di sekitar, itu akan menjadi lebih buruk. Mereka memiliki 10 orang, semuanya dipimpin oleh Dewa Pertempuran Rock bersayap emas yang berlatih teknik rock bersayap emas. Orang ini benar-benar hanya tertarik pada Fan. Kamu sebaiknya tidak kalah, atau Fanner hanya akan dicuri, kata Shen Huang. King Sui tertegun. Bei Wangfan dengan cepat menindaklanjuti, King Sui, jika orang lain mengejar aku, apakah kamu pikir dia tidak akan mengejar kakak besar? Aku pikir kami mendapat penolong baru, tetapi sebenarnya sekelompok orang mencoba mencuri wanita aku. Aku akan memberi mereka pukulan yang bagus, kata King Sui sengit. Dia tidak berlebihan, tetapi kekuatannya juga tidak ada artinya. Tidak ada seorang pun di istana ilahi kita yang dapat menandinginya, kata Bei Wangfan. Apakah dia tampan? Tanya King Sui. Bei Wangfan bingung. Dia menjawab, dia bisa dianggap tampan, kurasa. Lebih tampan daripada aku, King Sui bertanya lagi. Sejujurnya, lebih tampan darimu, ya. King Sui kemudian berbalik ke Shen Huang. Shen Huang mengangguk dan berkata, lebih tampan darimu. King Sui terkekeh dan berkata, apa gigolo? Pria seperti ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Sebuah bantal dengan sarung bordir, benar-benar tidak dapat diandalkan dan tidak berguna. Pria tidak bisa mengandalkan wajah mereka untuk makan. Menjadi tampan tidak ada gunanya. Pria harus kuat dan karismatik, seperti tombak emas, pantang menyerah. Petik 2. Berhenti, tahan, aku masih berpikir bahwa kamu lebih menyenangkan mata, Bei Wangfan menjawab dengan panik. King Sui menoleh ke Shen Huang lagi. Shen Huang mengangguk. Ayo pergi dan lihat orang-orang itu. Aku ingin kamu melihat betapa karismatik dan kuatnya aku, seberapa sempurna aku bisa. King Sui menyeret kedua wanita itu keluar. Hao Tian sedang menunggu di halaman lain di istana ilahi, melihat ikan di kolam.
Dia telah tinggal di sini selama setengah tahun sekarang dan belum pernah melihat Lord Palace. Sisanya bukan pasangannya, jadi satu-satunya alasan untuk tetap tinggal adalah, tentu saja, kedua wanita itu. Mereka adalah wanita paling cantik yang pernah dia temui, secantik peri surgawi, murni dan suci. Ini adalah tipe wanita yang paling disukainya, terutama karena ada dua dari mereka dan mereka belum benar-benar wanita. Dia paling gelisah dengan fakta ini. Mereka yang bisa melindungi tubuh mereka sampai sekarang secara alami tidak menerima pria, jika tidak mereka akan kehilangan itu. Jadi dia sabar menunggu, berharap untuk secara bertahap bergerak pada mereka. Dia telah memikirkan banyak rencana, tetapi tidak ada yang berhasil sejauh ini. Keduanya terlalu dingin dan tertutup. Hao Tian akan mengoceh dan merasa seperti badut berbicara sendiri. Pihak lain sepertinya tidak tertarik padanya, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Masih memikirkan kedua penjaga itu. Pria muda yang tampan berjalan mendekat. Dia masih tidak sebanding dengan Hao Tian. Hao Tian memiliki tampilan yang tajam namun tampan, matanya yang dalam dan kekuatan yang hebat memberinya kepercayaan diri. Dengan setiap tindakan yang dia lakukan dan setiap kata yang dia ucapkan, dia memancarkan pesona tanpa batas. Pria ini kuat, mudah memikat dan membuat orang lain tunduk. Dia adalah pemimpin alami, membuat orang lain merasa seperti mereka ingin mengikutinya. Ziye, menurutmu di mana aku menjijikkan? Mengapa mereka berdua tampak sama sekali tidak tertarik pada aku? Hao Tian menatap pemuda ini dan bertanya, bingung. Haha, Kakak Tian, bukankah kamu pernah menyatakan bahwa tidak ada seorang wanita yang tidak bisa kamu tangani, apakah tua atau muda? Kata Ziye bercanda. Siapa bilang aku tidak bisa menangani mereka? Kesulitannya agak tinggi, kamu tahu, kata Hao Tian lagi, frustrasi. Saudara Tian, aku tidak berpikir itu adalah cacat kamu, tetapi kamu terlalu luar biasa di setiap bidang, membuat orang berpikir bahwa kamu tidak terlalu nyata. Pikirkan tentang kedua wali itu, karakter seperti orang suci. Manakah dari orang-orang yang mengejar mereka yang bukan pesolek tampan dan memiliki sikap anggun? Apakah kamu pikir mereka peduli dengan kata-kata kamu? Ziye tersenyum. Kamu membuat banyak akal. Hao Tian menatap aneh pada Ziye. Ziye melihat ini dan sedikit merinding, dengan segera menyatakan, aku laki-laki. Scrum Kido, kamu mungkin melakukannya dengan benar. Lalu apa yang kamu sarankan aku lakukan untuk menyinggung minat mereka? Hao Tian bertanya. Ketika strategi biasa tidak berhasil, kamu harus menggunakan cara yang tidak lazim, Ziye berbicara dengan sikap bijak cinta. Jika kamu terus berbelit-belit, aku akan memberimu pukulan. Hao Tian memandang perilaku flamboyan Ziye dan ingin meninjunya. Jadikan dirimu kurang luar biasa. Kamu perlu tahu bahwa berkinerja terlalu baik, seperti berpakaian bagus, bertingkah elegan, serius, dan sopan akan memberi kesan pada orang bahwa kamu hanya berpura-pura. Mereka berpikir bahwa kamu baik untuk dilihat, tetapi kamu hanya salah satu dari banyak. Kamu perlu mengekspresikan diri sejati kamu, kata Ziye dengan sedikit nada mendalam dalam pidatonya. Hao Tian tampaknya menyadari bahwa pengamatan ini cukup cerdik, jadi dia bertanya karena penasaran, apakah kamu melakukan percobaan tentang ini? Tidak, kata Ziye tegas. Lalu bagaimana kamu tahu semua ini? Tanya Hao Tian lagi. Aku pikir, bagaimana menurut kamu? Aku cukup akurat, bukan? Ziye menjawab dengan riang. Hao Tian mengirimnya terbang dengan tendangan. Meski begitu, Hao Tian menyadari bahwa Ziye masuk akal. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Jika kamu datang ke istana ilahi aku hanya untuk mereka berdua, aku akan memukul kamu dan mengusir kamu. King Sui berjalan dengan dua wanita. Dia tidak marah, karena tuan-tuan selalu mencari gadis. Hao Tian ini tidak berlebihan dan tidak mengandalkan kekuatan untuk melakukan apapun, jadi King Sui tidak memiliki pendapat buruk tentang mereka. Kamu adalah tuan istana, kata Hao Tian, kulitnya terkejut ketika dia melihat kedua wanita itu. King Sui berseri-seri saat dia menganggukkan kepalanya, aku baru saja kembali hari ini. Aku mendengar bahwa kamu ingin bertemu aku, jadi aku di sini sekarang. Bagaimana itu, bukankah aku lebih tampan darimu? Hao Tian tertegun bahwa istana tuan akan semudah ini dan bahwa dia akan berbicara begitu santai. Dia tidak bisa menyesuaikan. Tidak peduli seberapa muda dia, mereka yang duduk di kursi istana raja perlu bertindak dengan rasa senioritas, bahkan jika itu palsu. Dia tidak berharap pemuda ini di depannya begitu santai. Lebih penting lagi, dia tidak bisa menerima bahwa pria ini menyatakan dirinya lebih tampan. Bahkan jika dia adalah tuan istana, perlu ada kebenaran kata-katanya. Aku harus mengatakan dengan penuh kejujuran dan ketulusan bahwa kamu tidak setampan aku. Hao Tian kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan marah. 2275. Aku harus mengatakan dengan penuh kejujuran dan ketulusan bahwa kamu tidak setampan aku. Hao Tian kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan marah. Apa, seorang gigolo kecil sepertimu berani mengatakan kau lebih tampan dariku? King Sui juga menjadi marah. Apa, aku seorang gigolo sekarang. Mata Hao Tian selebar piring. Pria perlu sedikit lebih keras dari itu, kata King Sui serius. Enggak, aku harus bertarung denganmu. Kamu bisa menghina aku, tetapi kamu tidak bisa menghina tubuh aku.
Hao Tian semakin panas. King Sui tidak berharap pria tampan dan anggun ini memiliki aspek seperti itu padanya, dan dia tidak bisa mengatakan apakah orang ini bertindak. Keterampilannya cukup bagus jika dia. Bei Wangfan dan Shen Huang keduanya terdiam, melihat dua orang ini berlari dengan adrenalin. Benar, kita harus bertarung, King Sui langsung menyatakan. Karena kamu adalah tuan istana, jika kamu kalah, kamu tidak bisa menghentikanku dari mengejar mereka, kata Hao Tian. Biasanya, yang kamu kejar bukan urusan aku dan aku tidak akan menghentikan kamu. Namun, kamu mengejar wanita aku. Mengapa kamu pikir aku hanya akan membiarkan kamu melakukan sesukamu? Kata King Sui mengejek. Apa, mereka kedua wanita kamu? Bagaimana ini mungkin? Hao Tian berseru kaget. Dia benar-benar cemas. Mereka adalah tipe wanita yang paling disukainya. Wanita paling murni, tanpa cacat yang akan dia korbankan untuk dimiliki sebagai seorang istri. Sekarang seseorang mengklaim bahwa mereka berdua adalah wanita. Bagaimana dia bisa menerima ini? Keduanya masih perawan untuk Bud. Kenapa itu tidak mungkin? Apapun yang terjadi, kamu tidak dapat menyembunyikan desain apapun, atau aku akan mengupas kulit kamu. Hao Tian tidak akan menyerah begitu saja. Dia adalah dewa pertempuran roh bersayap emas, seorang pemimpin di antara dewa pertempuran. Dia bukan orang yang penuh nafsu, tetapi dia memang memiliki beberapa wanita, atau api keinginan akan membuatnya hangus sampai mati. Tapi dia tidak punya banyak, karena belum pernah bertemu orang yang akan membuatnya jatuh cinta. Dia akhirnya bertemu dengan mereka, atau dia tidak akan menatap istana ilahi. Belum lagi mereka murni. Bahkan jika King Sui memiliki beberapa hubungan dengan mereka, dia akan mencoba yang terbaik untuk bersaing untuk mereka. Keindahan tertinggi semacam ini, yang menyebabkan jantungnya berdebar tak terkendali, tidak bisa dilewatkan begitu saja. Aku tahu kalian belum menikah. Aku tidak tahu bagaimana kalian, tapi aku suka mereka, jadi aku akan bersaing dengan kamu, kata Hao Tian dengan sangat serius. King Sui benar-benar marah. Dia sudah menjelaskan bahwa mereka adalah wanita dan pihak lain masih ingin bersaing. Dia melangkah maju dan berkata, jangan bicarakan ini lebih jauh. Kami akan bertarung dulu. Tonton saat aku mengubahmu menjadi kepala babi. Petik 2. Bahkan jika aku menang, aku tidak akan menjadi tuan istana. Aku akan tetap di sini dan aku akan mengejar mereka. Aku benar-benar mencintai mereka, kata Hao Tian dengan keras kepala. Kamu bisa membicarakan itu setelah menang. Jika kamu kalah, kamu tidak akan hanya menerima pukulan, tetapi yang benar-benar jahat. King Sui segera mengirim tinju langsung ke Hao Tian. Kembali menghubungkan tinju. Back connecting fist dari King Sui bukanlah teknik yang biasa. Dia telah berlatih Emperor Fist, yang bukan keterampilan ofensif, tetapi meningkatkan semua seni fist lainnya. Kekuatannya mengalir di punggungnya, aliran kekuatan emas mengalir di sekujur tubuhnya, menjulur ke lengannya saat tinjunya melesat keluar seperti peluru. Hao Tian menjadi kabur saat dia mengirim tinju terbang lurus ke King Sui dengan banyak pusaran kuat di sekitarnya, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit saat dia meninju King Sui. King Sui tidak mundur, menemuinya langsung. Dia telah dipaksa kembali sebagai hasilnya tetapi sama sekali tidak terluka karena pertahanannya yang luar biasa. Mencungkil mogok, clue dance. Pai. King Sui masih menggunakan seni tinju, dilengkapi dengan rilem 9 gua. Pertarungan mereka relatif merata. Gua Hao Tian tidak sekuat King Sui. Hao Tian langsung dikirim terbang mundur ketika King Sui menggunakan Windwise Willow melepaskan kait yang kuat ke hidung Hao Tian. Bahkan pembudidaya yang kuat pun sangat sensitif di sini. Dia mulai berdarah dari hidungnya, air mata menggenang di matanya dan telinganya berdering. Tangannya menangkap naga. Langsung berbenturan, Hao Tian bisa menerimanya kali ini, tapi dia sekali lagi tertegun. King Sui kemudian menggunakan jumlah kekuatan yang tepat untuk memukulnya di Taiyang Meridiannya. Ini membuatnya terbang sekali lagi, pikiran dan penglihatannya benar-benar campur aduk seolah-olah sedang sakit kepala. King Sui menahan, tapi itu masih pengalaman yang sangat menyakitkan. King Sui telah menggunakan tubuh kedagingannya untuk bertarung selama 2 tahun terakhir, jadi kontrol tubuhnya sangat terampil. Meskipun serangannya sendiri tidak terlalu merusak, pertahanannya yang kuat memungkinkannya untuk berdiri tegak tanpa dikirim mundur. King Sui karenanya dapat menampilkan kekuatannya sepenuhnya, dan serangannya membawa tingkat pertahanan memotong, mampu menabrak sapi melalui gunung. Menambahkan ke efek Windwise Willow, dia bisa membuat Chen Tian pingsan sampai dia tidak bisa melawan. Peng! Hao Tian akhirnya meraih celah, melompat ke langit saat sepasang sayap emas besar membentang di belakangnya. Namun, wajahnya yang tampan menjadi seperti kepala babi dan hidungnya masih berdarah. Ada banyak penonton di sini. Hao Tian telah mengalahkan banyak dewa pertempuran di sini, untuk melihat King Sui membalas dendam sangat memuaskan. Seluruh aura Hao Tian berubah kemasan saat kedua tinjunya terkepal erat. Dia berkata, bagaimana kamu bisa mencari muka? Aku akan memukul wajahmu juga kalau begitu. Sayapnya yang besar mengepak dan langit berubah gelap. Tubuh Hao Tian melonjak seperti seberkas petir menuju King Sui, tinjunya seperti petir yang siap untuk menghancurkan King Sui. Tidak buruk, mata King Sui berbinar. Menekannya untukku.
9 benua gunung muncul di atas King Sui dan menerjang ke arah tangan emas raksasa, mengirimkannya ke tanah. Hong! Cahaya besar menyelimuti seluruh area. Sekelompok binatang iblis yang baru saja lewat itu ditumbuk menjadi debu. Alis Hao Tian terkunci saat sebuah gua keluar. Rok besar di dalamnya, kuning kemasan dengan aura tirani dan hegemoni membentangkan sayapnya dan terbang keluar, memotori langit. King Sui melihat ini dan berpikir, membandingkan gua, mari kita lihat siapa yang lebih baik. Sebuah gua emas dibuka di belakangnya, jauh lebih besar dari yang ada di belakang Hao Tian. Segera, Grizzly emas primordial raksasa muncul, melonjak langsung ke langit, sama sekali tidak kalah dengan rok bersayap emas. The Golden Winged Rock mengeluarkan pekikan besar-besaran sementara Primordial Gold Grizzly mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Pekik. Sayap rok bersayap emas mengepak saat meninggalkan bayangan di belakangnya, cakarnya yang tajam mengarah langsung ke Primordial Gold Grizzly, yang berusaha mencabik-cabiknya. Primordial Gold Grizzly mengeluarkan sekelompok ki abu-abu dengan cakar besarnya bergerak dengan lancar untuk mencegat. Peng! Cahaya kemasan semakin kuat, bahkan membuat matahari kehilangan kecemerlangannya. Tangisan tajam terdengar dan rok bersayap emas telah menghilang, kembali ke gua Hao Tian. Dia hanya bisa membawanya besok. Kesenjangan itu terlalu besar. Gua emas dan kekuatan dasar Grizzly emas primordial, semua ini berkontribusi pada kesenjangan kekuatan komprehensif, yang menghancurkan nasib rok bersayap emas. 2276. Satu langkah. Primordial Gold Grizzly hanya menggunakan satu gerakan untuk mengusir rok bersayap emas. Ini membuat wajah Hao Tian menjadi sepucat lembaran, dia akhirnya mengerti kesenjangan di antara mereka. King Sui hanya menunggu, dan hanya setelah beberapa waktu Hao Tian berbicara, aku mengakui kekalahan. Dia benar-benar kehilangan tanpa ruang untuk keraguan, tetapi mengatakan kata-kata ini masih menyakitkan baginya karena King Sui tampaknya seumuran dengannya. Dia selalu percaya bahwa dirinya adalah puncak dari generasi yang lebih muda. Seorang jenius tanpa lawan yang layak, namun ia telah dengan mudah dikalahkan sekarang. Wajah bengkak Hao Tian tampak tertunduk karena bisa tanpa sedikit pun pesona yang dia miliki sebelumnya. Aku sudah mengatakan bahwa aku lebih tampan. Oh, jangan percaya padaku. Silakan tanya teman kamu. Lihat apakah mereka pikir aku tampan. King Sui tersenyum dan berkata. Siapapun, yang dipukuli sampai wajahnya tampak seperti kepala babi dan bengkak di seluruh tubuhnya, akan terlihat jelek, tidak peduli seberapa tampan mereka. Jadi, King Sui secara alami adalah yang paling tampan saat ini. Bei Wang Fan dan Shen Huang benar-benar terdiam saat mereka menatap King Sui. Mereka masih bahagia di hati mereka, pria ini menjadi lebih kuat, mampu membawa istana ilahi bersamanya. Mereka menyukai posisi mereka saat ini, sebagai pelindung yang ditunjuk olehnya. Mengapa? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? King Sui tersenyum pada Hao Tian. Tidak, hanya, apakah aku akan dianggap sebagai bagian dari istana ilahi di masa depan? Hao Tian memandang King Sui. Ini akan tergantung padamu. Jika kamu tulus, kamu secara alami adalah bagian dari istana ilahi kami. Tetapi jika kamu tidak ingin bergabung, kami tidak akan memaksa kamu. Bergabung dengan istana ilahi seperti menjadi bagian dari keluarga, dan kamu tidak dapat menyembunyikan pikiran negatif apapun pada mereka. Meskipun kamu tidak akan berhasil, aku hanya tidak suka, kata King Sui ringan. Lalu aku akan bergabung dengan istana ilahi. Aku tahu bagaimana harus bertindak dengan benar. Hao Tian masih tertindas. Keke, bagus. Kami akan mengadakan upacara kecil untuk kamu besok, kata King Sui dengan gembira. Menyuntikkan darah segar ke istana ilahi akan membuatnya tumbuh, terutama karena mereka cukup kuat. Hao Tian sendiri, meskipun dia kalah total terhadap King Sui, dia masih ahli puncak. Sangat disayangkan baginya bahwa King Sui memang lebih kuat. King Sui tidak khawatir tentang Hao Tian mengejar kedua wanita itu selama dia tidak menggunakan metode curang. Ngomong-ngomong, kedua gadis itu memiliki banyak harta seperti Stargate Pendant dan Secret Jade Divine Stone bersama mereka, mampu membantu mereka melarikan diri bahkan jika dia mencoba sesuatu. King Sui juga percaya bahwa Hao Tian bukan orang yang murah, dia percaya pada penilaiannya, jadi dia membiarkannya tinggal. 2 hari kemudian, King Sui menuju ke istana Raja Laut Selatan. Dengan Fin Guardian, kekuatan si King Palace meningkat secara bertahap setiap hari. Mereka sudah menjadi titan di Laut Selatan dengan banyak ahli pengembara yang bergabung dengan barisan mereka. Akan ada upacara untuk bergabung dengan Istana Raja Laut, termasuk melantunkan sumpah, mendapatkan merek Istana Raja Laut, dan mendapatkan persetujuan dari Guardian Fin. Hanya dengan wali yang kuat, seseorang dapat berkembang di lingkungan ini. Begitu dia memasuki sekitarnya, King Sui bisa merasakan vitalitas Guardian Fin yang mengamuk, tampaknya membaik dari 2 tahun yang lalu di mana ia memulai fase pertumbuhan yang cepat. Seorang anak, seperti boneka, tampan sedang bermain-main. Dia mengenakan kemeja hitam dengan rambut hitam longgar yang dibiarkan tanpa pengawasan, mereka tumbuh di lehernya. Minat dan kecurigaannya terguncang dengan penampilan King Sui. King Si. King Sui segera tahu bahwa pria ini adalah anaknya dan King Hanyai.
King hanya baru saja berjalan keluar, melihat King Sui saat dia dengan gembira berteriak, King Sui. Gerakannya masih dipenuhi dengan rahmat. Mata manik-maniknya yang indah, tampak terpesona dalam lapisan kabut, memandang King Sui, dan dia merasa sangat nyaman pada saat ini seolah-olah dia sedang dalam mimpi yang singkat. Dia menarik King dia dan datang. King Sui langsung memeluk King Hanye dan King Si. Kapan kamu kembali? Sudah begitu lama sejak terakhir kali aku melihatmu. King Hanye masih sangat gembira. Kamu sangat merindukanku. King Sui tersenyum dan mencium dahinya sebelum mencium wajah kawan kecil itu. Orang kecil itu menatap King Sui tanpa ada tanda penolakan, hanya sedikit jarak. Dia ayahmu, orang yang paling kamu cintai. King hanya tersenyum ketika dia menjelaskan kepada anak laki-laki itu. King dia masih agak muda ketika dia pergi 2 tahun lalu. Itulah sebabnya hari ini King Sui hampir tidak bisa mengenalinya. Ayah, King Si tersenyum ketika dia berbicara. Anak baik, bakatmu secara alami luar biasa, kata King Sui dengan riang. Dia sudah mendapatkan perasaan kasar tentang bakat alami King Si. Kehamilan seorang anak yang lahir dari Nain Yang dan Nain Yin benar-benar menakjubkan. Bakat semacam ini adalah yang belum pernah dilihat King Sui sebelumnya. King Sui telah melihat talenta dan jenius yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang sebagus King Si. Dia merasa bahwa memberinya nama Si untuk pengampunan dan pengampunan adalah benar-benar panggilan yang baik. Dia ditakdirkan untuk kekuatan besar, tetapi itu adalah harapan bahwa dia akan tumbuh dengan hati yang welas asih, atau dia akan mati rasa oleh kekuatannya dan menjadi setan tanpa jiwa. Apa yang harus dia pelajari di masa depan? King hanya memikirkan keadaan King Si dan bertanya. Kita tidak perlu mengajar. Dia secara alami memiliki warisan kita, dan mereka akan terbangun dengan bertambahnya usia. Sampai saat itu, ia dapat berkultivasi sendiri. Kamu hanya perlu mengajarinya cara membaca dan bagaimana bertindak dengan benar. King Sui tersenyum dan berkata. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Aku khawatir menemukan dia master yang baik. King hanya berkata dengan riang. Sang guru menunjukkan jalannya, dan orang itu menyusuri jalan. Aspek yang paling penting adalah masih diri sendiri, dan kamu adalah tuan pertamanya. Begitu dia tumbuh sedikit, fondasi kami akan lebih solid dan kenaikannya akan tak terhentikan. King Sui sepenuhnya dijamin dalam hal budidaya King Si. King hanya juga santai setelah mendengar itu. Melihat King Si, ada banyak kesamaan yang dapat ditemukan antara King Sui di masa mudanya dan dia. Keanggunan, keras kepala, dan fleksibilitas mereka menyatu. King Sui dengan cepat bertemu dengan Yi Jiange dan King Xiu. Sepasang mata yang tampak bersinar seperti bulan, memberinya nuansa dan aura yang transenden. Rambutnya panjang, hanya diikat jepit rambut putih seperti gading. Dia memiliki dunia lain yang tak terlukiskan. Sama seperti orang suci yang telah lolos dari debu fana, tubuhnya yang panjang ditutupi oleh mantelnya yang berbulu, memperlihatkan lekuk-lekuk halus itu. Dia memiliki lekuk tubuh yang paling ideal, dengan sedikit lebih panjang, dan sedikit terlalu pendek. Kurva dengan aksen sempurna itu membuatnya merasa lebih elegan daripada gadis lain. Mereka bahkan tampak sombong dan vulgar jika dibandingkan. Kepenuhan dan kebulatannya benar, penuh dan dewasa tetapi tidak gemuk. Dia seperti Dewi Abadi yang turun ke dunia fana, memberi orang perasaan bahwa dia telah hidup dalam pengasingan selamanya. King Xiu sudah menjadi remaja sekarang, tetapi penampilan femininnya membuatnya tampak seperti seorang gadis. Dia dengan gembira memanggil, Ayah. King Sui memberinya pelukan yang kuat. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, ia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Wanita-wanita King Sui lainnya seperti Luo King Cheng, Muyun King Ge, dan Di Chen semuanya hadir. Ini pada dasarnya adalah istana King Clan yang lain. Dengan Guardian, istana Raja Laut sangat aman. Ada begitu banyak wanita King Sui di sini, dan mereka semua berpisah dengan sekte mereka setelah menemukan penerus yang cocok. Tempat ini sangat dekat dengan istana ilahi, jadi sangat nyaman bagi King Sui untuk berkunjung. Dia tergoda untuk memindahkan seluruh klan King di sini, tapi itu masih dunia bawah laut, Laut Selatan. Dia hanya merasa itu tidak sebanding dengan berada di darat, jadi dia menunda gagasan itu. 2277 King Nuo dan King Xian juga ada di sini, dan King Sui membungkus mereka dalam pelukannya. King Sui selalu merasa seperti dia memperlakukan kedua gadis ini dengan buruk. Mereka seusia dengan King Xiu, namun dia jarang bersama mereka. Dia merasa seperti dia adalah ayah yang tidak berkualitas. Ayah. King Nuo menarik tangan King Sui, sedikit enggan berpisah dengannya. Anak perempuan ini lebih akrab dengannya. Jadi, Putri Di Chen, King Xian yang praktis tidak sering dia temui. Dia sedikit lebih muda tetapi sudah mulai mengejar Di Chen, mempertahankan kesendiriannya, kepribadian yang tidak ternoda saat matanya yang jernih dan apatis membuat orang merasa jauh. King Sui menggosok kepala King Nuo, saat dia menariknya ke depan dan berjongkok di depan mereka berdua. Tangannya yang lain memegang King Xian sambil tersenyum, ada apa dengan putri kecil kita? Siapa yang tidak menggunakan matanya dan menyinggung Xianer? Beritahu ayah, aku akan curhat untukmu. Tidak ada yang seperti itu. Hanya kedatanganmu yang tiba-tiba. Itu membuatku sedikit tidak nyaman. King Xian berkata dengan ringan.
Dia tidak tersenyum atau tertawa, hanya mengucapkan kata-katanya dengan ringan yang membawa kemarahannya. Meskipun demikian, King Sui masih senang, dia sudah tahu bahwa dia bukan ayah yang berkualitas. Dapat dimengerti bahwa anak ini bahkan tidak ingin memanggilnya ayah. Gadis kecil, bukankah kau selalu menuntut ayah? Namun, sekarang dia ada di sini, kamu tidak ingin memanggilnya. Di Chen juga berjongkok, menarik tangan King Xian lainnya saat dia tersenyum, sedikit kekhawatiran terlihat di tatapannya. Dia masih muda, tapi dia selalu menyendiri dan mandiri. Aku tidak bisa mengatakannya, Ibu. King Xian mengerutkan bibirnya. Chener, tidak apa-apa, kami akan menangani semuanya dengan lambat. Ayo pergi, apapun yang kalian ingin makan, aku pribadi akan menyiapkannya untukmu. King Sui membawa masing-masing dengan satu tangan saat dia berjalan. Kak, jangan terlalu khawatir. Xianer mengikuti kamu, dan King Sui adalah ayah yang baik. Dia akan terbiasa dengan itu dengan cepat, santai. Di King dengan ringan berkata. Aku tahu. Di Chen tersenyum. Dia tahu bahwa King Sui akan selalu memanjakan para gadis sambil bersikap sangat ketat pada anak laki-laki. King Sui merasa dia masih agak adil. Dia tidak pernah memarahi anak-anak, dan mereka memang layak menjadi anak-anaknya, tidak perlu orang lain mengkhawatirkan mereka. Lagi pula dia tidak di rumah, jadi dia tidak akan pergi dan memberi kuliah seperti King Ming di masa lalu. King Ming memiliki kepribadian yang aneh dan suka memberontak. Dia adalah yang paling sulit untuk ditangani karena cinta dan kekerasan yang kuat tidak akan berhasil, dan kekerasan akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Ming Yue Glow akan sering memukulnya, tetapi dia tidak takut apa-apa, hanya menertawakannya, membuat bahkan Ming Yue Glow yang mengamuk tidak dapat bereaksi. Jadi bahkan memukulnya tidak ada gunanya. King Sui juga tidak memarahi atau memukulnya, membiarkannya hidup bebas selama dia mau. Dia akan mengajarinya hal-hal yang sudah dia sukai, menjadikan King Sui pahlawan di hatinya. Pahlawan setiap anak akan selalu menjadi ayah mereka, mampu melakukan segalanya. Dan King Sui memang mampu melakukan segalanya. King Yu juga. King Sui akan merasa sangat bahagia memikirkan masalah ini, tetapi waktu berlalu dengan cepat ketika King Ming dan King Yu tumbuh dewasa, hampir siap untuk melebarkan sayap mereka dan terbang. Saat dia sibuk bekerja di dapur, Yi Jiane datang untuk membantunya. Xianer memiliki sedikit kepribadian penyendiri, kamu perlu perlahan mengajarinya, Yi Jiane berbicara dengan lembut. Aku akan. King Sui tersenyum saat dia dengan cepat menyiapkan makanan, bahkan membuat banyak makanan ringan. Mereka biasanya tidak makan ini, jadi sesekali memakannya sebenarnya lebih baik daripada makan yang layak, belum lagi upaya yang dilakukan King Sui. Pesta dekaden disajikan dengan banyak sisi kecil dan camilan bersama. Ada camilan sayuran, camilan daging, hal-hal seperti hotpot dan hotdog, secara alami pada tingkat yang jauh lebih tinggi meskipun penampilannya mirip. Anak-anak makan dengan gembira, termasuk Xianer. Daya tarik makanan benar-benar yang terbesar, terutama karena dia masih anak-anak, jadi dia khusus membuat makanan ringan untuknya. Ayah, kamu benar-benar bias. Protes King Nuo. Aku juga merasa seperti ini, King Xiu tersenyum ketika dia menjawab. Sisanya hanya menonton anak-anak berbicara, menemukan percakapan mereka sangat menarik. Setelah makan malam, King Sui membagikan banyak hadiah, terutama kepada anak-anak kecil, memberi mereka sesi pemeliharaan konstitusi, mengajari mereka tinju Kaisar Yu, dan membantu membersihkan kotoran mereka. Dengan tidak ada yang dilakukan di sore hari, King Sui pergi ke belakang untuk melihat Fin Iblis Haus Darah. The Fin Demam Haus Darah sepertinya tidak mengalami perubahan besar, tetapi kabut merah berdarah yang mengelilingi tubuhnya tampak melayang-layang dalam semacam ritme. Yang lain bahkan tidak akan menyadari bahwa ini adalah Guardian Fin yang sangat kuat. Peningkatanmu benar-benar luar biasa cepat. The Demonic Fin Bloodthirsty sebenarnya berbicara pertama, banyak kejutan King Sui. Apakah kekuatan aku saat ini cukup untuk memasuki 9 benua, 9 domain? King Sui bertanya setelah beberapa pertimbangan hati-hati. Kamu dapat memasukkan 4 dari mereka, tetapi lebih baik bagi kamu untuk menghindari sisanya, kata The Bloodthirsty Demonic Fin setelah beberapa penundaan. Oke, kalau begitu aku akan terus menunggu. King Sui tidak ada hubungannya, jadi dia baru saja pindah kembali ke Istana Raja Laut, menikmati puncak kehidupan di malam hari dengan wanita-wanita paling cantik, dan menikmati sensasi menjadi orang tua di siang hari. Xianer menjadi sangat dekat dengan King Sui, karena akan ada makanan yang baik, permainan yang menyenangkan, dan dia bahkan bisa belajar keterampilan pertempuran yang kuat, menggambar, dan musik. Ayah ini hanya maha kuasa, beberapa hari menyebabkan gadis kecil pada dasarnya menempel pada King Sui. Dia dipenuhi dengan sukacita. Dia yang termuda jadi sepertinya hasil yang jelas dan Di Chen juga senang melihat perkembangan ini. Tapi dia merasa bahwa dia terlalu memanjakannya, seperti apapun yang dia minta, King Sui akan memberikannya padanya, dalam bidang alasan tentu saja. King Sui tidak cukup kuat untuk memetik bulan untuk diberikan padanya jika dia memintanya. Tinggal selama 2 bulan, ia memutuskan untuk kembali ke Istana Ilahi dan mengucapkan selamat tinggal pada Guardian Fin. Tunggu, ini adalah hadiah kecil untukmu.
Anggur merah darah The Guardian Fin terjerat lengan King Sui, ketika puluhan tetes cairan merah jatuh ke lengan King Sui, larut ke dalam tubuhnya. King Sui tiba-tiba merasakan kekuatan di dalam dirinya mengalir melalui tubuhnya seperti semburan yang mengamuk, berlarian ke sana kemari. Guanya muncul dan dua di antaranya dengan cepat berubah menjadi emas. Aku melihat bahwa kamu sudah diambang tetapi tidak berharap bahwa kamu akan pergi sebelum menerobos. Itu adalah kesempatan yang sia-sia. King Sui mengucapkan terima kasih saat 7 emas dan 2 gua biasanya meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Dia bahkan ingin melangkah ke ranah 10 gua, tetapi tampaknya hampir mustahil. Dia berencana menunggu sampai masing-masing gua berubah menjadi emas sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya. King Sui benar-benar ingin membuka gua ke-10, aspirasi semua pembudidaya. Kuncinya adalah bahwa tidak sembarang petani dapat membukanya. Namun King Sui memutuskan untuk mencoba karena dia sudah memiliki 7 gua emas. Dia sudah merupakan keberadaan yang langka seperti bulu-bulu Phoenix atau skala kilin di 9 benua. Mengucapkan selamat tinggal pada Fin Iblis Haus Darah, dia kembali ke Istana Ilahi di mana itu sama seperti sebelumnya. Istana Ilahi Domain Kaisar Utara dan Istana Abadi Tai jauh di atas yang lain, dan penguasa Domain Raja Utara adalah gerbang iblis yang kekuatan tempur utamanya mungkin memasuki 9 domain 9 benua. 2278 King Sui tahu bahwa dia tidak akan berhenti di domain Kaisar Utara lama, akhirnya dia akan menuju ke 9 benua domain 9. 9 domain mewakili puncak 9 benua, di mana kualitasnya tertinggi. Dalam hal makanan, seni, dokter, segala macam aspek semuanya tercakup dalam 9 domain. 9 domain mewakili puncak masyarakat 9 benua, ini adalah dunia kultivator, dibangun atas dasar bela diri Dao, sehingga setiap ladang akhirnya akan mengarah kembali ke bela diri Dao. Oleh karena itu bukan salah satu bidang utama di 9 domain, tetapi lebih merupakan prasyarat bagi siapapun yang ingin berkembang. Ini adalah kesenjangan, seperti bagaimana hanya pejabat pemerintah yang dapat mengakses fasilitas tertentu di dunia sebelumnya. Di dunia ini, itu adalah Dao bela diri. Hanya dengan bela diri Dao yang bisa menjamin kemakmuran dan pertumbuhan. Tante Lingyan sudah membawa orang-orangnya ke 9 domain, mungkin terakhir kali dia bertemu dengannya, dia sedang dalam perjalanan ke sana. King Sui memiringkan kepalanya, dia tidak punya alasan untuk memasuki 9 benua, 9 domain. Demi Tante Lingyan. King Sui sudah belajar untuk melepaskan sebagian besar obsesinya yang fana, dan dia bisa meletakkan banyak hal, tetapi jika masih ada simpul di hatinya, itu akan menjadi situasi dengan Tante Lingyan. Dia sudah mendapatkan balas dendamnya sendiri, jadi masalah dari tadi sudah mencapai kesimpulan. Kekhawatiran King Sui sudah dihilangkan karena Dao bela diri tidak terbatas. Dia secara pribadi tidak ingin mencapai puncak. Oleh karena itu, King Sui selalu mempertimbangkan kembali. Gerbang iblis dan istana ilahi ditakdirkan untuk memiliki bentrokan terakhir, dan kontrol atas gerbang iblis kemungkinan besar akan jatuh ke Tante Lingyan. Namun, bisakah dia memiliki semua istana ilahi di 9 benua mengindahkan panggilannya? Bahkan jika dia bisa, menghadapinya benar-benar pengalaman yang aneh. Hanya memikirkan hal itu aneh karena tidak ada yang bisa menebak akhir cerita seperti itu. Beberapa hari kemudian, King Sui dengan senang hati melihat keuntungan yang dia dapatkan ketika kelas 100 Treasure Chest naik di alam Valet Jade Immortal. Pembukaan tingkat ke-6 harta dada. Level kelima dibuka 2 tahun lalu dan hanya memiliki beberapa penghargaan tetapi sangat berguna. Ikhlas bakat, 300 pil potensial, 300 pil pertumbuhan, 800 kuali persegi ilahi, 800 kristal senjata ilahi, 80 pil budidaya, serangan kelas 6, pertahanan, pemulihan, daya tahan, kekuatan dan kekuatan jimat batu jimat, meningkatkan statistik dasar senjata ilahi sebesar 8%. Free Heavenly Limit Soul Stones, mampu menyerap jiwa dan energi spiritual. King telah menerima 240 pil aptitude saat membuka tingkat keempat. Sekarang jam 300. Kesenjangan antara berbagai tingkatan imbalan semakin kecil yang tidak benar-benar relevan dengan King Sui karena pil semacam ini hampir sama dan King Sui tidak peduli untuk mereka. The Divine Square Cauldron dan Divine Weapon Crystal setelah meningkat secara substansial, meningkat 200 keping. Itu sedikit tidak cukup karena hanya pedang terbang akan membutuhkan 200 Divine Weapon Crystals dan Divine Square Cauldron untuk setiap upgrade. Dengan demikian, pedang terbang ditingkatkan 4 kali dengan pembukaan lapisan kelima. King Sui sekarang fokus pada lapisan ke-6. 300 pil aptitude, 300 pil potensi, 300 pil pertumbuhan, 800 tungku kuadrat ilahi, 800 kristal senjata ilahi, 80 pil budidaya, batu jimat kelas 7 dari serangan, pertahanan, gerakan, pemulihan, daya tahan, kekuatan, dan kategori evasion. Meningkatkan status dasar senjata ilahi sebesar 9%. Free Heavenly Limit Soul Stones, mampu menyerap energi jiwa dan energi spiritual. Ini adalah hadiah tingkat ke-600 Treasure Chest. Selain peningkatan nilai talisman stone, hadiahnya identik dengan yang ada di tingkat kelima. King Sui langsung peringkat senjata ilahinya. Dia telah menggunakan jarahan kelas 500-an harta karun untuk meningkatkan kelas pedang terbang ke kelas 23.
Untungnya, setiap peningkatan masih membutuhkan 200 Divine Square Cauldron dan 200 Divine Weapon Crystals. Senjata ilahi, pedang terbang sudah merupakan senjata yang menakutkan. Big Dipper Sword, Divine Weapon Flying Sword. Kelas 27. Mengizinkan kerusakan yang diambil oleh pengguna dan sekutunya berkurang 10% selama pertempuran. Meningkatkan tingkat pemulihan diri sebesar 27%, meningkatkan 5,4 miliar daus serangan, 5,4 miliar daus pertahanan, dan 5,4 miliar daus kerusakan membelokkan. Mengurangi 27% dari kerusakan yang dilakukan oleh pengguna. Divine Weapon Seal Open bisa dihubungkan dengan rune. Kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, penghindaran, pemulihan, daya tahan, kecepatan, keuletan dan ledakan meningkat 9%. King Sui telah mengumpulkan 6 Soulstones limit surgawi yang tidak digunakan. Itu aneh. Kedatangannya di dunia ini tampaknya terkait erat dengan jiwa, tetapi ia tidak pernah benar-benar menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan jiwa. Dia sekarang memiliki 7 gua emas sebagai yang dibantu oleh Guardian Fin untuk dikonversi akhirnya sepenuhnya disempurnakan, meningkatkan kekuatannya secara signifikan sekali lagi. King Sui sekarang memiliki 110 miliar dao kekuatan serang, dengan 1.100 miliar dao pertahanan. Pagoda pertahanan surgawi takdir harta meningkatkan pertahanannya sebesar 20%, menyebabkan pembelaannya meningkat menjadi 1.330 miliar daos. Sementara pagoda kekayaan harta karun surgawi dan pagoda harta karun nasib surga menambahkan 110 miliar tau kekuatan pemblokiran, jadi pertahanan King Sui lebih akurat dievaluasi pada 1.440 miliar tau. Senjata ilahi King Sui dapat memblokir atau membelokkan 5,4 miliar dao, dan dengan peningkatan pertahanan komprehensif 5,4 miliar tao, pertahanan King Sui mencapai sekitar 1.445 miliar daos. Dengan penggemar serangan 9 benua gunung, kekuatan serangannya sekarang mencapai 550 miliar daos. Mengikuti lompatan besar dalam kekuatan, King Sui merasa itu benar-benar luar biasa. Yang paling penting, Divine Weapon Flying Sword dapat mengurangi kerusakan yang diambil sebesar 37%, dengan 27% dari efek aslinya, ditambah 10% sebagai buff yang dapat diterapkan pada semua orang di sisinya. Kaisar Qi sudah memiliki kemampuan tirani, yang mampu melemahkan status lawan sebesar 20%. Dengan perubahan ini, serangan lawan pada dasarnya akan diberikan setengah dari potensinya. Yang paling menakutkan adalah bahwa pertahanan King Sui sudah menantang untuk memulai. King Sui tidak tahu apakah sudah waktunya baginya untuk pergi ke 9 benua, 9 domain untuk bersenang-senang. Dia tidak tahu apakah Flynn Guardian telah menyadari senjata ilahinya, dan evaluasinya terhadap 4 domain sebelum peningkatan kekuatannya yang besar. Mungkin dia bisa memasukkan 5, 6 domain sekarang. Dan dia masih tidak yakin apakah dia ingin pergi. King Sui merasa bahwa dia tidak cocok dan tidak terlalu cakap sebagai penguasa istana. Jadi, dia memutuskan untuk berdiskusi dengan Sky Obstructing Crow. Itu telah berumur panjang dan pasti bisa memberikan beberapa petunjuk dalam hal ini. 2279. Senior, apakah menurutmu aku akan bisa bertahan hidup di 9 benua, 9 domain? King Sui dengan cepat melepaskan pertanyaan setelah bertemu gagak yang merintangi langit. Apakah kamu tahu apa yang pertama dari 9 domain? Gagak yang menghalangi langit membalas dengan pertanyaan lain. King Sui bingung. Dia benar-benar tidak tahu dan bahkan tidak memikirkan masalah ini. Dia mengejek dirinya sendiri. Berdoalah, senior. 9 domain semuanya ada di 9 benua, tetapi untuk menuju ke sana, kamu harus memenuhi persyaratan tertentu. Hanya jika kamu memenuhi kriteria yang dapat kamu masukkan, tetapi hal yang sama berlaku untuk penghuninya, hanya mereka yang memenuhi kriteria yang dapat pergi. Domain pertama adalah domain bintang laut benua-benua, serta benua besar di sebelahnya, jawab gagak penghalang langit. King Sui sekali lagi terpana, karena dia tidak berharap domain laut benua-benua yang kuat hanya menjadi domain pertama, yang terlemah. Namun, dia senang dengan wahyu ini. Domain Samudra Bintang 9 benua adalah yang pertama, dan untuk memasuki sisanya, kamu harus pergi dari sana. Ukuran domain 9 benua bintang lautan sebanding dengan benua. Jika kamu terus menuju utara dari sini, kamu akan melihat gerbang surgawi sebagai pintu masuk ke domain bintang laut benua-benua. Kamu dapat memasukkan domain Samudra Bintang 9 benua begitu kamu benar-benar melangkah ke alam dao surgawi. Petik 2. King Sui ingat bahwa ada banyak binatang bawah laut yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini tetapi masih bisa pergi. Ia bertanya, selain mencapai ranah yang diperlukan, apakah ada metode masuk lain? Ya, susunan transmisi dan plak, kata gagak yang menghalang langit. Membawa plak, King Sui ingat plakat yang diberikan Yunlong untuk memberinya izin masuk ke domain laut 9 benua bintang. Dia buru-buru mengeluarkannya. Apakah ini akan berhasil? Ya. Ada niat pembangkit tenaga listrik yang disegel di dalamnya yang mampu menahan hukum surgawi hanya untuk sesaat, cukup untuk 1 entry. Gagak yang merintangkan langit mulai menjelaskan. Ada banyak celah yang bisa digunakan untuk memasuki 9 domain. King Sui tidak melanjutkan bertanya ketika dia memutuskan untuk pergi ke domain bintang benua-benua sebelum berbicara tentang hal lain.
Munculnya Istana Ilahi adalah meteorik sebagai Hautian dan geng secara bertahap bergeser ke Istana Ilahi. Keyakinannya telah diatasi dengan pukulan berat, dan dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia belum pernah menerima pukulan seperti itu sebelumnya, dan sekarang dia tidak peduli lagi pada wanita. Dewa pertempuran lain di Istana Ilahi juga tumbuh dengan cepat, terutama Dewa Pertempuran Bukit Bergerak dan Dewa Pertempuran Berlian. Namun, tingkat peningkatan tercepat dapat dilihat dalam kemajuan Beast King Battle God dan Mighty Strength Battle God. King Sui telah memberi mereka 2 pil esens asal super, dan kepala singa emas 9 berkepala hanya tumbuh lebih besar. Dengan kepala Jiao, kemampuannya untuk mengendalikan medan perang juga luar biasa dengan setiap aspek mengalami peningkatan besar-besaran. Kekuatan Beast King Battle God menerima dorongan besar, karena ia memiliki harta untuk meningkatkan kekuatan binatang iblisnya. Pertempuran kekuatan perkasa kekuatan dewa juga telah mengalami transformasi kualitatif dengan setiap pertemuan yang berlalu. Dia bisa menggunakan sekitar 70% dari kekuatannya sekarang, peningkatan besar-besaran dari 20% yang menyedihkan di masa lalu. Warisannya hanya akan memungkinkan dia untuk menggunakan hingga 80%, jadi semakin kuat benar-benar sulit baginya. Dia masih dalam suasana hati yang baik, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang konyol. Alam pemahamannya telah meningkat pesat dalam 2 tahun, dan bahkan Hill Moving Battle God hanya bisa mengikatnya dalam kekuatan fisik. Namun, kekuatan yang perkasa bertempur melawan dewa, masih muda dan bisa berkembang lebih jauh pada akhirnya. King Sui ingat bahwa gerbang iblis masih berada di domain Raja Utara, masih tersisa cabang gerbang iblis utama yang didirikan oleh beberapa elit yang telah memasuki 9 domain. Itu seperti rantai makanan cepat saji, keduanya tidak saling eksklusif. Selain itu, tujuan utama gerbang iblis adalah untuk menelan gerbang iblis lainnya dan tumbuh lebih kuat di 9 domain. Jika King Sui memasuki 9 domain, dia tidak akan bisa membawa kru besar karena dia membutuhkan orang untuk menjaga Istana Ilahi. Oleh karena itu, King Sui perlu waktu untuk memastikan kemakmuran Istana Ilahi, hanya membawa beberapa ahli dan meninggalkan sisanya untuk menahan benteng. King Sui tidak berencana membawa Yintong dan yang lainnya dan tidak ingin melibatkan Istana Raja Laut karena mereka sudah menjadi eksistensi terpenting di Laut Utara. Adapun untuk memasuki domain Samudra Bintang 9 benua, itu akan menjadi tanggal kemudian bagi mereka. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui sedang melihat 9 cacing es ilahi hitam. Mereka hanya hidup selama 3 tahun di dunia luar, tetapi di sini, mereka sudah menjadi dewasa, telah hidup selama ribuan tahun. Namun, masa hidup mereka tidak akan berakhir dengan tiba-tiba karena berpegang pada waktu alami di luar alam. Tubuh mereka berada pada jarak 3 meter, sehat dan kuat, yang mampu menembak hingga ratusan meter dalam pertempuran. Mereka mengandung racun kuat di tubuh mereka, tetapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan orang tua mereka. Black Ice Divine Worm memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa dan kecepatan yang kuat, tetapi aspek yang paling menakutkan adalah racun mereka. King Sui bahkan memiliki Divine Soldier Soaring Blade untuk memungkinkan kekuatan mereka menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, mereka adalah bagian integral dari gudang persenjataannya. Beberapa hari kemudian, King Sui memutuskan untuk berangkat ke domain Samudra Bintang 9 benua dalam waktu setengah bulan, membawa Hautian, Dewa Pertempuran Raja Buas, Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, Dewa Pertempuran Tombak Perkasa dan Zihe, serta para 2 wanita untuk total 8 orang. Dia memutuskan untuk memiliki yang lain tetap dan bahkan meninggalkan 2 cacing es ilahi hitam. Dia membiarkan Yintong dan Lan Lingfeng mengikat mereka, memungkinkan mereka untuk tumbuh bebas di sini sebelum menyerahkan posisi Lord Palace kepada Yintong. Dia awalnya berencana untuk menyerahkannya ke Dewa Pergerakan Bukit, tetapi dia tidak mau karena dia tidak sesuai dengan peran itu, jadi King Sui juga tidak memaksanya. Dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu melindungi daerah ini dan ketika pihak lain telah tenang, mereka bisa pergi juga. King Sui sudah memberi mereka terlalu banyak, dan ketulusannya memohon ketulusan dari yang lain karena mereka menyetujuinya tanpa pertimbangan. Bagaimanapun, prestasi mereka hanya karena bantuan King Sui. Memberikan Yintong dan Lan Lingfeng cacing es ilahi hitam adalah sedikit kompensasi dan antisipasi untuk masa depan. Karena hubungan persaudaraan mereka, keduanya awalnya enggan untuk menerima, tetapi King Sui terlalu khawatir tentang mereka dan cacing es ilahi hitam yang kuat akan membuatnya merasa aman dan aman tentang Istana Ilahi. Dia tiba-tiba teringat akan fragrance wine yang diberikan Nalan King padanya resep, menyuruhnya membuatkan beberapa untuknya. Sudah siap setelah difermentasi selama 1000 tahun. Itu memiliki bahan yang baik, dan beberapa bahkan memiliki barang-barang khusus di dalamnya. Berpikir untuk pergi ke domain bintang laut benua-benua, King Sui memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dan membayarnya terlebih dahulu agar ia dapat membuang masalah ini. King Sui menuju ke domain murni pada hari berikutnya, di tempat yang tidak jauh dari Gunung Iblis Kematian Utara. Oleh karena itu, satu perjalanan akan membutuhkan beberapa hari, tetapi tidak akan ada masalah. Meskipun ia telah menetapkan tanggal menjadi setengah bulan kemudian, beberapa hari terlambat tidak akan menjadi masalah. King Sui bahkan ingin kembali ke klan King, jadi dia akan lebih lambat dari yang diharapkan.
Dia telah tiba di domain murni dan tidak yakin apakah akan mengunjungi Tuan Muda Tai atau tidak karena mereka adalah teman baik dan putranya adalah putra baptis King Sui. 2280. King Sui akhirnya memutuskan untuk pergi ke Istana Abadi Taking. Begitu dia berada di domain murni, dia bisa kemana saja dalam waktu singkat. Dengan kenang-kenangan dari Istana Abadi Taking, dia bisa menemukan siapapun dengan mudah dan bahkan menerima sambutan hangat. Tidak lama sebelum King Sui melihat Tuan Muda Tai terbang di sini. Seperti biasa, dia memberi pelukan pada King Sui. "Wow, kamu sebenarnya di sini untuk mengunjungiku. Aku hanya sangat gembira, aku telah merindukanmu sampai mati." King Sui memandang Tuan Muda Tai yang bereaksi berlebihan dan masih sangat senang melihatnya karena pria ini tidak membuatnya jijik, membuatnya merasa nyaman. Karena itu, ia menepuk pemuda itu. "Mengapa selera kamu berubah baru-baru ini, mulai tertarik pada laki-laki?" "Sial, jangan terlalu menjijikkan, ayo pergi dan minum." Tuan Muda Tai melingkarkan tangannya di bahu King Sui, mengantarnya ke halaman. King Sui pertama kali mengunjungi ayah Tuan Muda Tai dan dengan santai memberinya teh dan anggur, menyebabkan Tuan Istana Abadi Tai King gembira sebelum pergi ke halaman Tuan Muda Tai. Tai Yijian melihat King Sui dan berteriak dengan gembira, "Ayah baptis." King Sui melihat bocah ini yang telah berubah menjadi pemuda yang menawan. King Sui dengan senang hati menggosok kepalanya. "Kamu telah tumbuh cukup banyak. Ayah baptis, aku terjebak pada hal-hal yang kamu ajarkan padaku baru-baru ini. Aku sepertinya tidak bisa menerobos. Tai Yijian adalah pekerja keras dan sangat berbakat. Dia juga harapan generasinya, menerima bimbingan pribadi dari leluhur tua Tai Clan. Cobalah sekali, aku akan memeriksanya." King Sui tersenyum dan berkata, "Baik." Tai Yijian menunjukkan Tai Chi Fist, mengejutkan King Sui karena anak kecil ini sudah memiliki pemahaman mendalam tentang menggunakan kekuatannya, meminjam kekuatan yang lain dan bahkan memiliki hati yang sangat tenang, seperti batu. Dia benar-benar bakat langka. King Sui mengangguk saat dia menonton, sementara Tuan Muda Tai juga gembira melihat kebanggaan hidupnya. "Ayo, coba dan pukul aku." King Sui memberitahu Tai Yijian. "Baik." Tai Yijian segera bergegas menuju King Sui, menampilkan Tai Chi Cloud Hands. King Sui juga menggunakan Tai Chi Fist, langsung menemuinya langsung, menggunakan jumlah kekuatan dan kecepatan yang sama, pada dasarnya atribut yang sama kecuali untuk tingkat pencerahan yang berbeda. Dengan satu tabrakan, kedua belah pihak tersingkir. Wajah Tai Yijian bersinar ketika tubuhnya bergerak, dan dia menggunakan Tai Chi Single Whip langsung ke arah King Sui. King Sui baru saja menerima serangan Tai Yijian. Tai Yijian benar-benar lepas, dikirim berkali-kali, membuatnya semakin bersemangat karena kekuatan seperti itu dapat menampilkan kekuatan seperti itu, terutama karena jumlah kekuatan yang digunakan identik setiap kali. Orang itu masih muda, tetapi ia memiliki kepribadian yang keras kepala, terus-menerus berdiri dan melanjutkan, belajar sepanjang jalan dan tidak pernah jatuh dengan cara yang sama. Hanya sampai dia terengah-engah, Tai Yijian dengan gembira berkata, "Terima kasih, Ayah Baptis. Aku sudah memikirkan dan menerobos, terasa seperti semuanya masuk akal sekarang." King Sui memberinya beberapa pil pemeliharaan konstitusi karena ia perlu membangun fondasi yang kuat, sementara obat-obatan lain untuk meningkatkan kekuatan secara langsung tidak baik untuknya. "Oleh saudara, kamu mungkin datang ke sini untuk urusan lagi, izinkan aku bertaruh." Tai Yijian telah pergi, jadi hanya mereka berdua yang minum. King Sui tersenyum, "Tidak bisakah kau percaya bahwa aku datang khusus untuk melihatmu? Ini bukan tidak mungkin, tetapi mungkin itu adalah penghalang jalan, atau kamu tidak akan datang." Tuan Muda Tai tertawa dan berkata, "Aku datang untuk mengantarkan anggur kenalan King, jadi aku ingin membawa kamu." King Sui tersenyum dan menjawab, Kecantikan King benar-benar peri. Aku bertanya-tanya bajingan beruntung mana yang akan seberuntung itu." Tuan Muda Tai berkata dengan emosional. King Sui tertegun sebelum dia mengangguk. "Ya, ikatan merah takdir hidup bersama, orang biasa tidak bisa menahan ini. Hehe, tidak ada yang berani menikahinya. Sudah aku katakan, klan keluarganya sangat menonjol, sementara klan suaminya yang sebelumnya sudah mati bahkan lebih kuat, jadi dia pada dasarnya ditakdirkan untuk melajang." Tuan Muda Tai berkata dengan haus namun sedih. "Ayo kita lihat, aku masih harus bergegas kembali." King Sui berdiri dan berkata. Sebentar itu, Tuan Muda Tai terkesima. "Setelah beberapa saat, aku akan menuju ke domain Samudra Bintang 9 benua." King Sui tidak berencana menyembunyikan ini, dan mungkin dia bahkan bisa mendapatkan informasi yang berguna darinya. "Pergi ke domain Samudra Bintang 9 benua. Aku mengerti sekarang. Kamu akan masuk ke sana akhirnya, kasihan. Aku tidak berguna di sana, aku bahkan tidak bisa masuk." Tuan Muda Tai sekali lagi melankolis dengan adik lelaki ini. Hari ini, dia mendapati dirinya mendesah dengan emosi lebih dari sebelumnya. "Bukannya aku tidak bisa kembali setelah pergi. Kami masih bisa minum dan jika kamu ingin pergi di masa depan, aku hanya akan membawa kamu ke sana." King Sui tersenyum. "Bagus, kamu harus meletakkan uangmu di tempat mulutmu berada." Mata Tuan Muda Tai bersinar. "Tentu saja, yakinlah. Bahkan jika aku tidak membawa kamu ke sana, Jianer pasti dapat melakukannya."
King Sui memikirkan Tai Yijian yang memiliki masa depan yang tak terduga. Dia memiliki tubuh Dao langka yang cocok untuk Tai Chi, berisi misteri Dao. Mata Tuan Muda Tai berkilau sekali lagi karena dia tidak akan curiga King Sui berbicara omong kosong. Dia bahkan memiliki keyakinan kuat pada mereka. Mendengar kata-kata ini membuatnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia menarik King Sui untuk 3 minuman lagi sebelum pergi ke Fragrance Shack. Jalan-jalan di sini ramai, tetapi Fragrance Shack masih merupakan tempat yang damai, memberi King Sui perasaan tidak nyaman dan dingin yang samar-samar yang hanya diperkuat dengan kehadiran kecantikan tertinggi itu. Dia memiliki tubuh yang sangat penuh, tetapi dia tidak gemuk sama sekali, terutama dada yang kuat, mengangkat pakaiannya. Puncak seperti itu sangat menstimulasi. Dengan sosok tinggi, kakinya yang panjang dan ramping, dia tidak tampak seperti janda sama sekali. Dan dia secara teknis tidak karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pernikahan. Ciri yang paling indah darinya adalah wajah dan matanya yang hitam pekat, mereka kontras seperti bulan di langit, hanya saja matanya dingin seolah dia dilahirkan untuk memandang rendah dunia. Wajah putih pucat, hidung lurus, panjang, dan rambut hitam legam, memberinya kesan master yang berpendidikan. Melihat King Sui dan Tuan Muda Tai untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun sedikit mengejutkannya, tetapi dia dengan cepat ingat siapa orang-orang ini. Nona King, apa kabar? Tuan Muda Tai juga tidak berbicara dan Nalan King, jadi King Sui harus memecahkan kebekuan. Silakan masuk, kata Nalan King sebelum berbalik dan kembali. King Sui tertegun, wanita ini masih disebut kecantikan es. Tuan Muda Tai mengedipkan mata pada King Sui yang diabaikan oleh King Sui secara selektif. Melihat orang yang tinggi dan cantik di depannya, dengan pinggang ramping, lengan yang indah, dan jalan yang menawan, semuanya memancarkan pesona yang fatal. Dia kedinginan seperti biasa tetapi bisa membangkitkan jiwa orang. Keduanya tampaknya saling bertentangan, namun saling melengkapi. Wajahnya akan memicu api pada orang-orang, tetapi melihat wajahnya dan mendengarnya berbicara akan membuat mereka menjadi kenyataan, membuat mereka malu dengan inferioritas mereka, tidak dapat memikirkan hal-hal aneh. Bukannya dia tidak cantik, tetapi mereka tidak layak baginya bahkan di mata mereka sendiri. Terima kasih sudah subscribe Penatua.